Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 131, ke-18 tengkorak ini tampak sederhana, tetapi sebenarnya masing-masing tengkorak itu istimewa dan memiliki kemampuan uniknya sendiri. Betelaks Cheng Tianhai menghantam konstruksi tengkorak. Jika dia membantingnya ke kepala konstruksi, itu akan membelok, dan jika dia membantingnya ke tubuh, konstruksi tersebut larut menjadi asap hitam sebelum terbentuk kembali. Serangan konstruk juga tidak mudah untuk dihadapi, karena senjata yang digunakannya juga terbuat dari asap hitam. Tidak hanya memiliki sifat halus, tetapi juga akan merusak apapun yang disentuhnya bahkan jika itu bertabrakan dengan penghalang. Cheng Tianhai terkena salah satu serangannya, dan kulitnya yang seperti besi benar-benar mulai berkarat dan berubah menjadi hijau tembaga. Tubuhnya yang kuat sebenarnya lemah seperti bayi terhadap tengkorak ini, sangat mengejutkannya di dalam hatinya. Dia berteriak, "Bajingan terkutuk ini tidak mudah dihadapi, gadis kecil Chu. Apa yang kamu lakukan? Mengapa Anda belum menggunakannya?" Chu Yingwan membentaknya, "Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku sedang sibuk?" Tangannya penuh dengan kalajengking beracun. Kalajengking beracun ini bukanlah binatang iblis yang dijinakkan. Sebaliknya, itu adalah organisme beracun yang telah disempurnakan dengan binatang iblis sebagai bahan awal. Ras ganas memiliki sejarah panjang sebagai kaki tangan kejahatan. Pertama, mereka adalah gembala ras binatang. Kemudian mereka bersekutu dengan ras Arcana dan menjadi pengawas mereka. Tidak sampai ras Arcana jatuh, mereka akhirnya mendapatkan identitas mereka sendiri. Organisme racun halus ini adalah sesuatu yang telah mereka ambil dari ras Arcana saat mereka menjadi anjing mereka, dan itu adalah sesuatu yang telah ditinggalkan oleh ras Arcana untuk digunakan. Ini karena racun juga akan menimbulkan korosi pada tubuh penggunanya, menyebabkannya melemah. Ras Arcana sudah sangat lemah secara fisik, jadi tidak mungkin bagi mereka untuk menghargai atau menggunakan teknik semacam ini. Namun, tubuh ras ganas cukup kuat untuk menahannya. Tengkorak dan kalajengking beracun dihasilkan dari sistem semacam ini, dan pengguna membayar harga yang sama dari tubuh fisik yang melemah. Untuk alasan ini, meskipun leluhur Divine Shrine memiliki kemampuan mistik yang kuat, mereka telah mengorbankan fisik yang kuat yang dikenal sebagai ras ganas. Tujuan utama mereka adalah untuk mendukung kurangnya kepekaan energi asal yang menjadi sasaran sebagian besar individu ras ganas. Karena mereka digunakan untuk mengatasi kekurangan, leluhur kuil suci sangat kuat tetapi tidak terkalahkan. Kekuatan mereka saja tidak cukup untuk menekan lawan, mereka harus dilindungi oleh sekelompok besar tentara. Dan ketika prajurit kurang, tubuh lemah mereka akan menjadi kelemahan terbesar mereka. Dengan demikian, meskipun Chu Yingwan telah menanggapi teriakan Cheng Tianhai bahwa dia sedang sibuk, gerakannya tidak menunda sedikitpun. Dia mengeluarkan sesuatu, itu adalah segenggam pasir. Setelah mengeluarkan pasir, Chu Yingwan benar-benar membuangnya ke kepalanya sendiri. Saat butiran pasir berjatuhan, mereka dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya. Kemudian, ketika tumpukan pasir mencapai tanah, Chu Yingwan menghilang tanpa jejak. Syok muncul di wajah kepala leluhur, dia melantunkan beberapa kalimat dengan keras. Tidak ada yang tahu apa yang dia katakan, tetapi 18 tengkorak itu berbalik dan menembak ke arah kepala leluhur. Namun, dia masih agak terlambat. Sosok Chu Yingwan tiba-tiba muncul begitu saja di belakang leluhur kepala. Dua leluhur lainnya berteriak saat mereka menunjuk ke belakang. Namun, leluhur kepala tampaknya sama sekali tidak sadar dan berdiri di sana, sama sekali tidak bergerak. Tidak, dia bergerak, tapi gerakannya sangat lambat. Chu Yingwan mengangkat tombak di tangannya dan menghela nafas. "Aku tidak berencana menggunakan time sand ini, tapi menghabisi kalian semua akan terlalu menyebalkan jika tidak, baiklah." Saat dia berbicara, dia mengangkat tombak perak di tangannya dan menusuk jantung kepala leluhur. Leluhur kepala sepertinya tidak merasakan apa-apa dan perlahan bergerak ke samping, ingin melarikan diri dari kendali Chu Yingwan. Namun, perjuangannya sia-sia. Chu Yingwan menusukkan tombaknya 3 kali lagi ke tulang punggungnya, memotong life spring-nya, menghancurkan akar ki-nya, dan memusnahkan garis ajaibnya. Ketiga area ini adalah titik vital leluhur. Jika salah satu dari mereka dibiarkan utuh, dia mungkin bisa bertahan. Namun, serangan Chu Yingwan sangat tepat, tidak menyisihkan satu titik vital pun. Pada saat ini, efek time sand berhenti, dan gerakan kepala leluhur tiba-tiba dipercepat saat dia melarikan diri dari kendali Chu Yingwan. Chu Yingwan tidak mengejarnya, dia menatapnya dengan dingin dan berkata, "Kamu sudah mati." Leluhur kepala berbalik untuk menatap Chu Yingwan dengan ketakutan dan keterkejutan sebelum kepalanya jatuh dari tubuhnya dan memantul di tanah. 18 tengkorak akhirnya mencapai sisi kepala leluhur, dan dengan kematiannya, semua tengkorak berteriak serempak sebelum menghilang menjadi asap hitam yang perlahan-lahan menghilang. Dua leluhur yang tersisa melolong marah dan mulai melepaskan kekuatan sebanyak yang mereka bisa.
Mengikuti tangisan mereka, sekelompok besar individu ras ganas datang menyerbu keluar dari kuil ilahi. Orang-orang ini adalah penjaga kuil suci, dengan banyak dari mereka memiliki profesi khusus. Perkelahian kelompok favorit saya, kata Chu Yinghuan dengan acuh tak acuh. Dia memberi isyarat, dan para prajurit perusahaan Blue Mountain semuanya menyerbu ke depan untuk menyambut para prajurit kuil suci. Cahaya metalik berdarah menerangi langit malam di atas kota. Waktu pasir, Su Chen bergumam sambil melihat Chu Yinghuan membunuh leluhur kepala. Time Sen adalah harta yang sangat langka, seperti yang dia amati beberapa saat yang lalu, itu mampu mempengaruhi persepsi waktu lawan. Leluhur kepala kuil ilahi adalah individu yang sangat menakutkan. Dalam hal kekuatan, bahkan kepala suku tidak bisa dibandingkan dengannya. Chu Yinghuan dan yang lainnya berani menantangnya justru karena pasir waktu ini. Mereka pertama-tama menunggu 18 tengkorak kepala leluhur diaktifkan semuanya, dan kemudian menggunakan pasir waktu untuk tiba-tiba membunuh lawan. Leluhur kepala memiliki cara lain untuk mempertahankan diri bahkan tanpa tengkorak, tetapi perlambatan waktu yang tiba-tiba yang dia alami membuatnya tidak mungkin untuk mengaktifkannya tepat waktu. Fisiknya yang lemah berarti kemampuannya untuk menahan serangan jauh lebih lemah, yang mengakibatkan Chu Yinghuan segera membunuhnya. Jika itu adalah kepala suku yang menjadi sasaran pada waktu yang lambat, Chu Yinghuan mungkin telah menikamnya berulang kali tanpa membunuhnya. Sayangnya, harta karun ini dapat dikonsumsi, dan menghilang setelah digunakan. Su Chen melirik pemandangan itu dengan agak menyedihkan, lalu mengalihkan perhatiannya ke kuil ilahi. Sekarang setelah semua penjaga kuil ilahi keluar, itu adalah kesempatan besar baginya untuk mencari kuil ilahi. Kuil itu sederhana dan berpenampilan tanpa hiasan. Ras ganas selalu agak primitif. Meskipun mereka memiliki sejarah dan perkembangan puluhan ribu tahun, kehidupan mereka masih sesederhana sebelumnya. Bagi mereka, inilah tradisi, dan tradisi inilah yang memberi mereka kekuatan. Kuil Dewa Suku adalah lokasi yang dijaga paling ketat di wilayah suku ras ganas, tetapi sekarang manusia telah merebut kota, semua pertahanan ketat mereka tidak berguna. Para penjaga kuil ilahi telah binasa, dan kuil ilahi itu sendiri sekarang benar-benar terbuka, tidak ada seorang pun di sana untuk menghentikan Su Chen masuk. Dia berjalan ke kuil suci tepat melalui pintu depan dan menemukan beberapa manusia dan penjaga ras ganas masih bertarung di dekatnya. Karena pasukan manusia memiliki keunggulan absolut, Su Chen tidak memberi mereka perhatian ekstra dan mengambil rute lain. Setelah meninggalkan aula utama, Su Chen mendapati dirinya berada di taman bunga. Meskipun ras ganas itu kasar, taman bunga kuil suci mereka memiliki beberapa hal bagus di dalamnya, termasuk beberapa sumber daya langka seperti buah tiga kehidupan, ginseng istana kuning, teratai merah 1000 kelopak, rumput naga molten flame, dan banyak lagi. Namun, Su Chen bahkan tidak menyia-nyiakan sumber daya ini untuk kedua kalinya dan terus berjalan ke depan. Meskipun barang-barang ini bernilai uang, mereka masih memiliki label harga. Hanya pengetahuan yang tak ternilai harganya, dan itulah yang dia cari. Jika dia tidak memanennya, pasukan di belakangnya akan memanennya, dan di seluruh batalion kekuatan surgawi, dia adalah alkemis terbaik yang hadir. Dengan satu atau lain cara mereka akan jatuh ke tangannya. Bab 132, saat melewati taman bunga, Su Chen mendapati dirinya berada di sebuah ruangan batu. Dia memasuki ruang batu dan menemukan bahwa itu dipenuhi dengan aroma dari berbagai tanaman obat. Su Chen segera tahu bahwa ini adalah bangunan alkimia Divine Shrine. Alkemis kuil ilahi sedikit berbeda dari alkemis manusia. Cara mereka memurnikan obat adalah dengan mengumpulkan bahan, lalu menggunakan cara paling primitif untuk memecahnya menjadi bubuk obat, yang mereka gunakan untuk mencapai efek yang diinginkan. Ini adalah cara penggunaan obat tingkat rendah. Manusia pada dasarnya bisa mengabaikan teknik ini. Namun, ini tidak berarti bahwa tidak ada yang bisa diperoleh dari area alkimia Divine Shrine. Mereka telah membuat obat selama puluhan ribu tahun, dan mereka telah mengembangkan prosedur untuk mengawetkan khasiat obat dari tumbuh-tumbuhan ini, dan mereka tak tertandingi dalam proses pengawetan dan metode campuran mentahnya. Su Chen telah ngiler tentang metode meramu obat kuil suci untuk sementara waktu, tetapi dia tidak pernah bisa mendapatkannya sendiri, bahkan memiliki Reina sebagai sandera tidak cukup baik. Sekarang, bagaimanapun, dia akhirnya bisa mengungkap rahasia kuil suci secara terbuka. Teknik kuil suci untuk meramu obat semuanya dicatat dalam buku tulang. Buku-buku ini dibuat menggunakan jenis tulang khusus. Setiap lembarnya setipis sayap jangkrik. Kata-kata yang tertulis di buku ini akan bertahan lama tanpa menghilang. Di dalam aula obat, ada ratusan bahkan ribuan buku yang penuh dengan informasi. Su Chen tidak berdiri dengan sopan dan memasukkannya ke dalam origin ringnya bahkan tanpa melihat mereka. Setelah memberikan semua ransumnya kepada batalion perkasa surgawi, cincin penyimpanannya jauh lebih kosong. Setelah mengosongkan aula obat, Su Chen berjalan ke arah lain tanpa henti.
Di dekat sisi kanan ruangan batu ada aula besar yang terbuat dari tulang putih. Saat memasuki aula, hal pertama yang dilihatnya adalah individu muda ras ganas. Dia tampak seperti calon leluhur, dan dia mengenakan jubah putih. Setelah melihat Su Chen muncul, dia mengertakkan gigi dan menyerangnya. Su Chen tidak membuang waktu untuk berbicara. Dia meletakkan tangannya di atas kepala pemuda itu dan memutar, mematahkan leher pemuda itu. Setelah membunuh pemuda itu, Su Chen melangkah ke aula tulang putih. Dia menemukan tumpukan tengkorak di mana-mana. Kebanyakan dari mereka adalah manusia tetapi juga beberapa dari ras ganas. Selain tengkorak, ada juga humerus, tulang selangka, tulang paha, tulang-tulang ini sepertinya tersusun sembarangan, namun sebenarnya tertata rapi, dipisah menurut jenisnya. Su Chen telah belajar dari Reina bahwa berbagai jenis tulang memiliki kegunaan yang berbeda. Misalnya, tengkorak dapat digunakan untuk menyimpan jiwa dan mempraktikkan sihir, humerus dan femur digunakan untuk peramalan tulang, tulang selangka digunakan untuk tujuan pengobatan, ada banyak cara untuk menggunakannya. Su Chen tidak tertarik dengan tumpukan tulang, tapi ada tembok besar di belakang aula tulang putih yang dipenuhi dengan tulisan misterius. Tato ini adalah komponen terpenting dari proses pemurnian dan ramalan tulang kuil ilahi. Ras ganas memiliki lebih dari 1000 suku, masing-masing dengan cara unik mereka sendiri dalam meramal tulang. Kebanyakan dari mereka serupa, tetapi beberapa di antaranya unik untuk setiap suku. Yang umum diperoleh Su Chen dari Reina, tetapi yang dari masing-masing suku hanya dapat diperoleh dengan mengunjungi kuil ilahi masing-masing suku. Untungnya, tidak terlalu banyak dari mereka di sini. Su Chen dapat mengidentifikasi mantra unik suku menggigil dengan pandangan sekilas dan menghafalnya. Setelah melakukan ini, Su Chen pergi ke lokasi berikutnya. Tempat ini adalah sebuah lubang besar, yang dipenuhi dengan bertenton mayat. Ada mayat manusia, mayat ras ganas, dan bahkan mayat binatang iblis. Hal yang paling mengejutkan adalah, di atas lubang ini, gambar yang agak transparan mengambang. Individu ras roh ini jelas merupakan individu ras roh, yang telah dipenjara di atas lubang melalui metode yang unik. Tidak jelas metode apa yang digunakan untuk membuat individu ras roh tidak mungkin melarikan diri, yang bisa dilakukan hanyalah berkedip seperti nyala api abadi di atas lubang. Saat melihat pemandangan aneh ini, Su Chen memperlambat gerakannya. Dia dengan hati-hati berjalan mendekat, akhirnya berhenti ketika jaraknya sekitar 30 kaki dari lubang mayat. Seorang individu ras roh dipenjara di kuil suci, itu pemandangan yang langka, kata Su Chen perlahan. Selamatkan, aku, individu ras roh berteriak dengan getir, mengulurkan tangan kristalnya ke arah Su Chen. Maaf, saya hanya membunuh individu ras roh sebelumnya, tetapi saya tidak pernah menyelamatkan mereka. Aku bisa memberikan apa yang kamu inginkan. Maka kamu harus tahu dulu apa yang aku inginkan. Kekuatan. Jawaban yang salah. Su Chen tertawa dingin. Dia melirik pengaturan di sekitarnya, serta tato yang tak terhitung jumlahnya yang menyegel individu ras roh di dalamnya. Banyak pertanyaan yang dia miliki dijawab pada saat ini. Upacara asimilasi, mereka saat ini sedang mengekstraksi energi kesadaranmu, gumam Su Chen. Individu ras roh ini jelas digunakan sebagai pengorbanan seremonial. Kesadarannya yang kuat adalah apa yang dibutuhkan oleh ras ganas. Adapun mayat di dalam lubang, tujuan mereka adalah untuk memasok individu ras roh dan berfungsi sebagai makanannya agar tidak mati. Dalam arti tertentu, individu ras roh ini seperti pengubah energi kesadaran, itu terus-menerus mengekstraksi kesadaran mayat di dalam lubang sebelum meneruskan energi yang terkandung. Upacara apa yang cukup penting bagi ras ganas untuk membunuh begitu banyak makhluk hidup untuk menyelesaikannya? Bahkan Su Chen tidak tahu jawabannya, tapi rasa penasarannya terusik. Pengetahuan tanpa batas. Individu ras roh mulai berteriak lagi. Kamu sendiri tidak memiliki pengetahuan yang tidak terbatas, tetapi kamu ingin berbicara tentang memberiku pengetahuan. Su Chen menggelengkan kepalanya. Tapi aku punya cukup, teriak individu ras roh saat dia menggenggam sinar harapan terakhir ini. Itu memang benar, semua individu ras roh adalah sarjana dan terpelajar, karena masa hidup mereka tidak terbatas, dan mereka mahir dalam melakukan eksperimen. Setiap individu ras roh seperti perpustakaan yang kaya. Kedengarannya cukup bagus, namun, pertanyaannya adalah, bagaimana saya akan mengendalikan Anda? Aku bisa membuka pertahanan kesadaranku dan membiarkanmu mencap jiwaku. Su Chen menjawab, itu cukup bagus, tapi sayangnya saya tidak tahu bagaimana melakukannya. Individu ras roh buru-buru berkata, saya bisa mengajari Anda, buka pikiran Anda, dan saya dapat menyampaikan informasi itu kepada Anda. Tidak ada cara memalsukan transmisi semacam ini, Anda akan mengerti begitu Anda melihatnya. Apakah begitu? Kata Su Chen, bermain bersama, percayalah, saya hanya ingin keluar dari penderitaan ini, bahkan menjadi budakmu lebih baik daripada menahan siksaan ini. Individu ras roh mulai berteriak, memiliki budak sepertiku tidak akan merugikanmu.
Baik, aku akan mencobanya, tapi jangan mencoba sesuatu yang lucu, jawab Su Chen. Pegang tanganku, teriak individu ras roh. Su Chen melangkah maju dan meraih tangannya, keduanya terhubung, dan tubuh individu ras roh mulai bersinar cemerlang. Tenangkan keinginanmu, saya akan memberikan semua pengetahuan yang saya miliki tentang branding jiwa kepada Anda, kata ras roh dengan tenang. Su Chen menutup matanya dan membuka pikirannya, saat lautan pengetahuannya mulai meluas, kemauan yang kuat mulai masuk. Hahaha, dasar bodoh, serahkan tubuh ini kepadaku, lolongan individu ras roh bergema di benak Su Chen. Jadi kamu hanya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengambil alih tubuhku, kan? Su Chen tertawa dingin. Itu benar, individu ras roh tertawa keras. Meskipun aku harus menyerahkan tubuh rohku yang abadi untuk ini, itu lebih baik daripada menjadi budakmu. Jangan khawatir, saya akan menjaga identitas Anda di masa depan, dan saya bahkan akan membantu Anda mencapai ketenaran yang lebih besar lagi. Terima kasih, tapi aku tidak membutuhkanmu untuk melakukan itu untukku, kata Su Chen dengan dingin. Kamu hanya ras roh yang kekuatan kesadarannya sekitar 2500 unit, dan kamu telah tersiksa begitu lama. Saya ingin melihat bagaimana tepatnya Anda berencana mencuri tubuh saya. Saat dia berbicara, mata Su Chen mulai bersinar dengan cahaya aneh. Bab 133, pengambilalihan kesadaran bukanlah hal yang mudah. Dalam arti tertentu, itu seperti bertukar pukulan pada tingkat kesadaran, dan kekuatan pukulan seseorang ditentukan oleh kekuatan kesadaran mereka. Namun, pertempuran ini tidak hanya bergantung pada kesadaran siapa yang lebih kuat. Meskipun mereka bersaing dengan persyaratan seperti itu, yang menentukan pemenang tidak hanya terbatas pada faktor ini saja. Keunggulan tuan rumah menjadi salah satu faktor yang paling berpengaruh. Hampir semua makhluk hidup memiliki keunggulan bawaan ketika mereka diserang karena mereka memiliki berbagai metode untuk melindungi diri mereka sendiri dan pertahanan otomatis yang akan muncul. Pembela di dalam kota hampir selalu memiliki keunggulan dibandingkan penyerang. Keuntungan teritorial semacam ini melipat gandakan kekuatan normal seseorang, sehingga bahkan orang dengan kesadaran yang lebih lemah pun memiliki kesempatan untuk melawan pengaruh seseorang dengan kesadaran yang lebih kuat. Mengenai seberapa besar perbedaan yang dibuat oleh tuan rumah, itu tergantung pada orangnya. Beberapa orang memiliki kemampuan untuk mempertahankan kesadaran mereka, memungkinkan mereka untuk memperkuat keunggulan tuan rumah mereka. Orang lain tidak melakukannya karena mereka berspesialisasi dalam taktik ofensif, yang secara alami mengurangi keunggulan ini. Dalam kebanyakan kasus, jika tidak ada pihak yang memiliki keunggulan tertentu, keunggulan tuan rumah ras roh memungkinkan mereka melipat gandakan kekuatan kesadaran mereka sekitar 5. Dengan kata lain, individu ras roh dengan 200 unit energi kesadaran tampaknya memiliki sekitar 1000 unit ketika bertahan melawan lawan dalam pikiran mereka sendiri. Sebenarnya, pengendalian kesadaran bekerja dengan prinsip yang sama. Satu-satunya perbedaan adalah jika upaya pengendalian gagal, pelaku hanya akan mengalami sedikit serangan balik. Namun, jika pengambilalihan kesadaran gagal, pelhutangnya akan mati. Karena itu, bahkan ras roh tidak akan sembarangan mencoba sesuatu seperti pengambilalihan kesadaran. Tingkat keberhasilannya seringkali rendah, dan bahkan jika mereka berhasil, mereka biasanya diturunkan dari masa hidup yang tidak terbatas menjadi terbatas. Tidak ada alasan bagus untuk melakukan hal seperti itu. Namun, bagi individu ras roh ini, ia sudah terlalu tersiksa. Baginya, kematian tidak lagi menakutkan. Inilah mengapa ia rela berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Sayangnya, keberuntungannya sangat buruk, karena orang yang dia temui adalah seorang anomali seperti Su Chen dengan kesadaran yang relatif kuat. Su Chen juga memiliki jurus kesadaran yang dapat menambah kekuatannya. Dalam keadaan ini, jika individu ras roh ingin mengambil alih kesadaran Su Chen, dia akan membutuhkan setidaknya 10.000 unit energi kesadaran. Tingkat kekuatan itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh ras roh Chieftain atau Lord of the Dunia Mimpi. Namun, dengan status yang dimiliki tokoh-tokoh ini, tidak ada yang mau melakukannya bahkan jika Su Chen menawarkan dirinya sendiri. Dengan demikian, upaya untuk mengambil alih Su Chen benar-benar merupakan hukuman mati baginya. Karena alasan ini, Su Chen tidak keberatan membuka lautan pengetahuannya. Tidak hanya itu, tetapi dia secara sukarela mulai menyerang individu ras roh. Karena itu telah datang, lebih baik tidak berpikir untuk berlari. Aku akan membunuhmu dan melahap ingatanmu, lalu aku akan tahu semua yang ingin ku ketahui. Itulah yang dipikirkan Su Chen. Kesadarannya tidak sekuat lawannya, tetapi karena keunggulan tuan rumahnya, dia bisa menyerang lawan sesuka hatinya. Awan gelap bergolak di atas permukaan lautan pengetahuannya yang luas, sementara guntur menggelegar dan kilat menyambar di udara. Su Chen seperti dewa yang mengesankan dalam pikirannya sendiri saat angin dan hujan mengikuti panggilannya. Di bawah kendali kehendaknya, seluruh lautan pengetahuannya bergelombang dengan keras.
Individu ras roh juga muncul di dunia Su Chen dan dipukuli hitam dan biru. Mustahil baginya untuk mundur dari serangan gencar bahkan jika dia mau. Jadi dia hanya bisa bertahan sambil berteriak berulang kali, "Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Anda hanya seorang kultivator alam pembuka yang, bagaimana kesadaranmu bisa sekuat ini?" "Itu tidak cukup kuat, hanya setelah saya menelan kesadaran Anda, saya akan menjadi lebih kuat," kata Su Chen sinis. Energi kesadaran individu ras roh adalah suplemen yang luar biasa. Orang ini secara sukarela menerobos masuk. Jika Su Chen berhasil melahapnya, kekuatannya akan meningkat secara dramatis. Dia telah menelan terlalu banyak obat sobering roh, yang secara bertahap menyebabkan obat menjadi tidak efektif. Sekarang adalah waktu yang tepat baginya untuk mengonsumsi suplemen. "Tidak, ampuni aku, saya bisa memberi Anda teknik soul branding. Kali ini nyata," teriak individu ras roh. "Aku bisa mendapatkannya jika aku membunuhmu juga," kata Su Chen dengan jijik. "Tidak, setidaknya aku bisa menghancurkan ingatanku yang paling penting," teriak individu ras roh. Kata-katanya menyebabkan Su Chen berhenti sejenak. Ini benar, meskipun individu ras roh ini sama sekali bukan tandingannya, ia masih memiliki cukup waktu untuk menghancurkan beberapa kenangannya yang paling berharga sebelum Su Chen membunuhnya. Namun, Su Chen menyerah pada pemikiran itu hampir secepat yang muncul. Dia berkata, "Ras roh mengandung banyak sarjana, jadi pengetahuan tidak jarang untuk ras Anda. Apa yang tidak bisa saya dapatkan dari Anda, saya akan dapatkan dari individu ras roh lainnya di masa depan." Namun, tidak banyak yang rela melepaskan tubuh spiritualnya dan mencoba mengambil alih pikiran manusia. "Keberadaan sepertimu adalah kelezatan yang bagus, jika saya melewatkannya, bukankah itu sangat disayangkan? Adapun soul branding, jika saya tidak bisa mendapatkannya dari Anda maka biarlah, bagaimanapun, saya saat ini terjebak di wilayah ras ganas, dan saya sudah bisa mengendalikan ras ganas, tidak akan ada gunanya." "Tidak," individu ras roh sangat ketakutan. "Saya memiliki pengetahuan yang lebih berharga. Aku bisa memberimu metode pengendalian jiwa." Individu ras roh lainnya juga mengetahui hal ini. "Aku bisa mengajarimu serangan badai psikis." Individu ras roh lainnya juga mengetahuinya. "Aku bisa mengajarimu teknik ilusi. Aku sudah mengenal mereka." "Saya bisa mengajarimu," individu ras roh terus berteriak, mencatat semua yang diketahuinya. Namun, semua yang disebutkannya adalah sesuatu yang diketahui oleh sebagian besar individu ras roh atau sesuatu yang sudah diketahui Su Chen. Kadang-kadang, akan ada beberapa wawasan dan penemuan aslinya, tetapi Su Chen hanya perlu mengajukan beberapa pertanyaan untuk menyadari bahwa wawasannya tidak terlalu dalam. Kegunaan individu ini baginya terbatas, jadi dia terus menyerang. Individu ras roh tidak dapat menyebutkan apapun yang dapat menarik perhatian Su Chen, jadi dia tahu bahwa kematiannya sudah dekat. Dia hanya bisa berteriak dengan marah, "Dengan sisa energi kesadaran yang kumiliki sebagai harganya, aku akan menghapus semua ingatanku. Anda tidak akan mendapat manfaat apapun dari kematian saya." Saat dia berbicara, individu ras roh mulai bersinar terang di benak Su Chen. Tanpa serangan Su Chen, dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Su Chen mengerutkan kening. Dia tidak mencoba untuk menghentikan penghancuran diri individu ras roh. Sebaliknya, dia terus menyerang secepat mungkin. Guntur dan kilat menghujani kehendak individu ras roh. Dalam sekejap, individu ras roh di awan cahaya hancur berkeping-keping. Pecahan-pecahan yang hancur terbang ke pikiran Su Chen. Fragmen berkilau ini adalah fragmen kesadaran surplus individu ras roh. Itu telah berusaha menghancurkan dirinya sendiri secepat mungkin sehingga Su Chen tidak bisa mendapatkan apapun, tetapi usahanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Jika berada pada kekuatan puncak, itu bisa menghancurkan dirinya sendiri hampir seluruhnya, dan Su Chen benar-benar tidak akan bisa mendapatkan apapun darinya. Namun, seperti yang dikatakan ketika mengutuk Su Chen, "Dengan energi kesadaran yang tersisa yang saya miliki sebagai harga, saya akan menghapus semua ingatan saya." Ketika tingkat energi kesadarannya rendah, itu tidak akan bisa membayar banyak harga, jadi apa yang bisa dihancurkannya juga akan terbatas. Pernyataan bahwa Su Chen tidak akan mendapat manfaat apapun, perlu didiskon besar-besaran. Manfaat Su Chen memang akan terbatas karena ini, tetapi tidak sampai dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Sebenarnya, dia bisa mendapatkan cukup banyak, secara relatif. Su Chen dengan rakus menghirup pecahan yang berkilauan ke lautan pengetahuannya, dengan cepat menyerap semuanya. Ini termasuk beberapa ingatan individu ras roh, serta energi kesadaran dalam jumlah besar. Setelah menyerap dan mencerna fragmen terakhir, Su Chen membuka matanya. Pertempuran kesadaran telah berakhir, dan kesadaran Su Chen telah meningkat pesat. Tidak termasuk bonus peralatan apapun, Su Chen menemukan bahwa kekuatan kesadaran mentahnya saat ini telah melebihi 1000 unit. Bab 134, sungguh peningkatan yang mengejutkan, pikir Su Chen pada dirinya sendiri. Yang dia lakukan hanyalah menyerap energi kesadaran yang tersisa dari individu ras roh yang hancur,
Tetapi energi kesadaran Su Chen masih meningkat 600 unit. Ini benar-benar sesuatu yang lain. Terlepas dari peningkatan energi kesadarannya, individu ras roh juga telah mewariskan pengetahuannya. Sayangnya, karena penghancuran dirinya sendiri, ingatannya telah terfragmentasi, dan sebagian besar informasinya tidak lengkap. Namun, itu bukan masalah besar. Bagi Su Chen, ingatan yang terfragmentasi bukanlah masalah. Dia cukup yakin bahwa dia akan mampu mengisi kekosongan. Sebenarnya, banyak dari informasi ini tentang kesadaran, dan itu menambah kelemahannya dan membuka matanya. Banyak hal yang dia tidak jelas di masa lalu tiba-tiba menjadi jelas baginya. Keinginan dan tubuh ras roh digabungkan. Setelah wasiat ras roh dimusnahkan, tubuh roh mereka juga akan menghilang. Namun, segera setelah tubuh roh menghilang, Su Chen menemukan bahwa batu hijau aneh telah muncul secara misterius di kandang tempat individu ras roh disimpan sebelumnya. Su Chen berjalan mendekat dan mengambil batu hijau itu. Dia segera merasa seolah-olah kesadarannya sedang disempurnakan oleh sesuatu. Setelah dia menyerap individu ras roh dan memperkuat kesadarannya, dia sudah bisa merasakan peningkatan kekuatannya dengan lebih jelas. Kesadarannya dapat meninggalkan tubuhnya dan mengembara di dunia sebagai entitas yang terpisah sekarang. Di bawah sistem kultivasi manusia, ini adalah sesuatu yang biasanya hanya dapat dicapai di alam pembakaran roh. Sekarang, bagaimanapun, Su Chen dapat melakukan itu di alam pembukaan yang karena kekuatan kesadarannya jauh melebihi apa yang dimiliki manusia normal. Saat Su Chen memegang kristal hijau, dia menemukan bahwa energi kesadarannya meningkat lagi. Kesadarannya secara sukarela meninggalkan tubuhnya dan naik tinggi ke udara. Dalam sekejap mata, seluruh kota Aurora berada di bawah kakinya. Dia merasa seperti terbang di udara, dengan tenang mengamati puluhan ribu makhluk hidup di bawahnya. Dia bahkan bisa melihat dirinya berdiri di tanah, memegang batu hijau dan menatap tanah dengan linglung. Pada titik ini, jika seseorang memenggal tubuh fisiknya, Su Chen dapat segera mencoba mengambil alih tubuh fisik makhluk hidup lain. Ini adalah manfaat dari memiliki kesadaran yang begitu kuat. Kesadarannya yang kuat akan terwujud dalam pertempuran sebagai peningkatan kekuatan Fata Morgana, dan penggunaan jurusnya juga akan meningkat. Dia akan dapat melepaskan banyak jurus hanya dengan pemikiran, meningkatkan potensi eksplosifnya. Ini semua adalah hal-hal yang seharusnya hanya dapat dicapai oleh seorang kultivator alam pembakaran roh. Tetapi dia telah melakukannya sebagai seorang kultivator alam pembuka yang, Su Chen sangat gembira. Dapat dikatakan bahwa bahkan jika seorang kultivator alam gemetar cahaya akan menyerangnya sekarang, Su Chen sangat percaya diri untuk mengalahkannya. Sesaat kemudian, kesadaran Su Chen kembali ke tubuh fisiknya, dan dia menyingkirkan batu hijau itu. Pada titik ini, dia menyadari apa yang coba dilakukan oleh ras ganas. Jelas bahwa mereka terus-menerus memeras individu ras ganas ini sampai kering untuk menghasilkan batu-batu hijau ini. Batu-batu hijau ini kemungkinan merupakan benda yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran seseorang. Ras ganas secara bawaan lebih rendah dalam aspek ini. Jadi ini jelas salah satu metode yang mereka buat untuk mencoba menambah kekurangan itu. Namun, harga yang sangat besar diperlukan untuk membangun kristal kesadaran ini, dan itu membutuhkan pengorbanan yang brutal, banyak nyawa yang harus diambil. Tidak diketahui berapa banyak nyawa yang telah dikorbankan hanya untuk menghasilkan bongkahan batu kecil ini. Berdasarkan perkiraan Su Chen, kristal kesadaran kecil ini saja sudah cukup untuk menyebabkan kekuatan kesadaran Su Chen meningkat 1000 unit. Itu benar-benar menakutkan. Su Chen selalu hanya tertarik pada pengetahuan dan bukan pada sumber daya fisik. Karena itu, dia tidak terlalu peduli dengan sumber daya yang paling berharga sekalipun, asalkan bisa dibeli dengan origin stone. Bahkan ramuan obat langka seperti bunga roh mayat bisa dibeli dengan harga yang tepat. Namun, kristal kesadaran ini berbeda. Dari ingatan individu ras roh, Su Chen dapat menyimpulkan bahwa menciptakan kristal kesadaran ini sangat menantang. Ada kondisi lain yang perlu dipenuhi daripada hanya mengorbankan banyak nyawa dan memperbudak individu ras roh. Misalnya, batu roh surgawi, yang digunakan sebagai bejana untuk menampung energi kesadaran, adalah sumber daya langka dengan sendirinya. The Shivering Chill Tribe telah menggunakan sedikit usaha untuk mendapatkan bidak ini. Selain itu, individu ras roh yang diasimilasi oleh Su Chen adalah unik. Ketika semua kondisi ini diperhitungkan, tidak mungkin mendapatkan item lain seperti kristal kesadaran di depannya dalam 10 juta tahun ke depan. Ini benar-benar harta karun, gumam Su Chen. Alasan utama ras ganas membangun kristal seperti ini adalah untuk menghadapi ras roh. Karena mereka tinggal di pedalaman, mereka tidak banyak berkelahi dengan manusia. Sebaliknya, suku dingin menggigil terutama diganggu oleh ras roh. Ras roh memperlakukan ras ganas sebagai sumber subjek percobaan dan akan menangkap banyak dari mereka untuk melakukan penelitian setiap tahun. Untuk menghindari nasib seperti ini, suku itu memutar otak mencari solusi. Kristal kesadaran adalah alat yang efektif untuk digunakan melawan ras roh.
Kristal ini akan memberi individu ras ganas kekuatan yang cukup untuk menolak dikendalikan oleh ras roh. Sayangnya, sebelum bisa digunakan, Shivering Chill Tribe telah disergap oleh pasukan manusia. Di mata Su Chen, menggunakan ini hanya untuk memastikan bahwa kesadaran mereka tidak dikendalikan terlalu boros. Itu bisa memiliki lebih banyak kegunaan dari itu. Su Chen, bagaimana keadaanmu? Saat dia memikirkan semua kemungkinan, sebuah suara memanggil dari belakangnya. Itu adalah Chu Yingwan. Batalion kekuatan surgawi telah membantai jalan mereka ke kuil ilahi dan saat ini sedang menjarahnya. Teriakannya menegaskan satu hal untuk Su Chen, musuh telah dikalahkan. Kepala suku, Stima, telah mati, leluhur kepala telah terbunuh, dan batalion perkasa surgawi telah memenangkan kemenangan, yang tersisa hanyalah menuai rampasan. Saya mendapat sedikit manfaat dari perjalanan ini, tetapi semuanya paling cocok untuk saya. Bahan untuk membuat lebih banyak totem hemolitik harus ada di sana, kata Su Chen sambil menunjuk ke arah terdekat. Dia diarahkan ke sebuah bangunan besar yang berlumuran darah dan dipenuhi tulisan aneh. Jika dia tidak salah, itu seharusnya menjadi tempat di kuil ilahi di mana semua tato totemik digambar. Semua bahan yang dibutuhkan Su Chen dapat ditemukan di sana juga. Pergi dan kumpulkan apapun yang memiliki nilai, teriak Chu Yingwan saat dia berbalik. Tidak ada belas kasihan atau belas kasihan untuk ditunjukkan, orang perlu mati. Barang berharga perlu diambil, bukan hanya demi balas dendam tetapi lebih untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Sekelompok besar tentara menyerbu ke dalam gedung. Di bawah kepemimpinan mereka yang tahu apa yang mereka lakukan, mereka dengan marah mengambil apa saja yang mungkin berharga. Ramuan obat, esens kristal, biji pil, logam unik, dan literatur teurgi. Apa saja yang berharga dijarah. Setelah semuanya diambil, seseorang menyalakan obor dan membakar yang lainnya agar musuh mereka tidak memiliki apa-apa. Api berkobar di seluruh kota. Su Chen berjalan di tengah-tengah api, terus-menerus memberikan arahan kemana para prajurit harus menjarah selanjutnya dan di mana mereka harus menyerah. Wawasannya sangat akurat, kemanapun dia menunjuk, pasti akan ada sesuatu yang berharga. Taman telah dijarah, balai pengobatan telah dijarah, dan tempat tato totemik dihancurkan, bahkan tempat latihan Divine Shrine tidak diabaikan. Setiap tahun, Divine Shrine akan ditugaskan untuk mengembangkan sebanyak mungkin individu dengan profesi khusus, termasuk Bone Diviner, Soulless, Curse, Blood Baptist, Beastamer, Del. Semua profesi khusus ini dilatih di tempat pelatihan Divine Shrine, tetapi Su Chen dan yang lainnya merampok tempat itu sesuka hati. Menjarah musuh untuk meningkatkan kekuatan sendiri, ini adalah hukum pertempuran yang tidak bisa dipatahkan. Penjarahan berlangsung selama 3 jam, tidak hanya kuil ilahi tersapu bersih, tetapi bahkan rumah-rumah suku kaya pun dikosongkan seluruhnya. Jatah, sumber daya, kekayaan, apa saja dan segalanya disita, dan tidak ada yang menjadi beban, karena Su Chen telah membawa cukup cincin asal untuk mengambil setengah dari sumber daya seluruh negara. Setelah mengosongkan rumah orang kaya, tibalah waktunya untuk menggeledah rumah kelas menengah. Beberapa tentara bahkan mulai melampiaskan dengan meruntuhkan beberapa bangunan hingga rata dengan tanah. Para jenderal batalion kekuatan surgawi tidak berusaha menghentikan mereka. Para prajurit telah ditekan terlalu lama, mereka perlu melampiaskan beberapa tekanan yang menumpuk di dalam diri mereka, yang baik-baik saja selama mereka memperhatikan waktu. Sudah waktunya, semuanya, mundur. Pada akhirnya, sinyal untuk mundur tetap datang. Tidak ada musuh yang akan duduk dan menyaksikan lawan mereka menyerbu wilayah mereka tanpa melakukan serangan balik. Jadi keuntungan kejutan memiliki batas waktu, penting untuk mengetahui kapan harus menyerang, tetapi sama pentingnya untuk mengetahui kapan harus pergi. Meski begitu, semua prajurit mengerang sedih. Waktu kesenangan mereka berumur pendek, dan mereka tidak dapat menjarah sebanyak yang mereka inginkan. Terlepas dari keengganan mereka, para prajurit dengan cepat berkemas dan mundur. Salju mulai turun dari langit, menyembunyikan cahaya dari nyala api, serta semua kejahatan tak terkatakan yang telah dilakukan di sana. Bab 135, di lereng yang subur. Batalion kekuatan surgawi telah mendirikan kemah di daerah yang aneh ini. Selain beberapa rombongan prajurit yang sedang bertugas jaga, sebagian besar prajurit sudah tertidur pulas. Su Chen adalah salah satu dari sedikit orang yang tidak bisa tidur. Kekuatan kesadarannya membuat dia jarang perlu tidur. Jika perlu, dia bisa pergi 10 hari 10 malam tanpa tidur dan baik-baik saja. Di dalam tendanya, Su Chen bermain dengan kristal kesadaran di tangannya dan menatapnya dengan saksama. Saat dia melakukannya, kristal kesadaran bersinar dengan stabil di tangannya, dan gambaran aneh perlahan mulai muncul di permukaannya. Sangat menarik, itu dapat beresonansi dengan keinginan saya dan saya dapat memproyeksikan keinginan saya atasnya. Itu adalah kristal kesadaran, manifestasi fisik dari energi kesadaran. Jika Anda menempatkan saya di dalamnya,
saya dapat menggunakannya untuk mereformasi tubuh roh saya sendiri, kata Pitlock saat sosok tuanya yang beruban muncul di atas permukaan pedang pemenggal kepala gunung. Itu akan menjadi penggunaan yang paling sia-sia, membuang kristal berharga seperti ini pada budak ras roh. Su Chen tertawa sambil menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan pernah melakukan sesuatu yang konyol seperti itu. Tapi kamu bisa mendapatkan kesetiaanku yang abadi, Pitlock berkata dengan gelisah. Aku tidak butuh kesetiaanmu, Pitlock, aku hanya butuh pengetahuanmu. Namun, pengetahuan yang Anda berikan kepada saya akhir-akhir ini semakin berkurang, jawab Su Chen belak-belakan, menghancurkan harapan Pitlock. Kamu pelit, semua yang kristal ini akan lakukan untuk Anda adalah sedikit meningkatkan kekuatan kesadaran Anda. Tetapi Anda tidak kekurangannya sedikit pun, yang perlu Anda lakukan adalah dengan rajin mengolah kitab suci roh sejati yang saya berikan kepada Anda dan itu akan cukup untuk menambah kekuatan kesadaran Anda. Su Chen menggelengkan kepalanya, aku tidak akan menggunakannya hanya untuk meningkatkan kekuatan kesadaranku. Lalu apa lagi yang bisa kamu gunakan untuk itu? Untuk menghadapi serangan seseorang dengan kesadaran yang lebih kuat darimu, hanya individu ras ganas yang perlu menggunakannya seperti itu. Kesadaranmu begitu kuat sehingga tidak banyak orang yang bisa berhasil mengendalikanmu. Tentu saja bukan untuk itu juga, saya memiliki kegunaan yang lebih baik untuk itu, jawab Su Chen. Apa? Setelah berpikir sejenak, Su Chen berkata, Pitlock, apakah Anda ingat apa yang membuat Anda berada dalam kesulitan itu? Pitlock membeku sesaat sebelum menjawab, tentu saja, saya ingin mewujudkan ambisi mulia di hati saya. Lebih khusus lagi, Anda mencoba mencapai sesuatu. Jika saya ingat dengan benar, Anda mencoba memanipulasi ingatan seseorang, bukan? Su Chen bertanya dengan santai. Manipulasi memori adalah masalah utama yang Pitlock coba selesaikan di masa lalunya sebagai Master Arcana Kunomor. Dia ingin menemukan cara untuk menyampaikan kenangan, yang merupakan rintangan besar pertama dalam mencapai kendali atas berbagai ras. Meskipun pada akhirnya dia gagal, pekerjaannya tidak sepenuhnya sia-sia. Profesi pengontrol roh binatang adalah efek samping dari penelitiannya. Ini adalah sesuatu yang jauh di masa lalu. Ambisi Pitlock telah terkubur dalam pasir waktu yang keras dan tak kenal ampun, bersamaan dengan kegagalan rencananya dan kemunduran kerajaan Arcana. Namun, pada saat ini, Su Chen tiba-tiba mengungkitnya lagi, sedikit membingungkan Pitlock. Dia bertanya, mengapa kamu bertanya tentang ini lagi? Saya telah membaca beberapa catatan Anda tentang manipulasi memori beberapa waktu lalu, dan harus saya akui bahwa itu ditulis dengan cukup baik. Sayangnya, saya telah memfokuskan sebagian besar perhatian saya baru-baru ini untuk meningkatkan kekuatan tempur pribadi saya, sehingga saya tidak punya banyak waktu luang untuk fokus pada bidang penelitian khusus ini. Meskipun saya telah mewarisi pengetahuan Anda, saya belum dapat menghasilkan banyak darinya. Oh, itu bukan masalah besar. Pitlock merasa tidak nyaman dan terdiam. Setelah berhenti sejenak, Su Chen melanjutkan, meski begitu, ilmu ini telah menginspirasi saya dari waktu ke waktu. Karena berbagai alasan, saya belum dapat menemukan jalur penelitian yang solid, tetapi kadang-kadang saya akan mencoba satu atau dua percobaan. Misalnya, ketika saya berada di Clear River City, saya mencoba membentuk kembali lautan pengetahuan saya dengan memantapkan beberapa pengetahuan yang sudah saya miliki. Dengan begitu, itu akan selamanya tertanam dalam ingatan saya, dan banyak hal yang biasanya harus saya hitung setiap hari lagi dan lagi akan menjadi jauh lebih mudah dikelola karena semuanya akan terjadi di dalam kepala saya. Dengan cara ini, saya tidak perlu melakukan banyak percobaan ekstra, seperti itu. Su Chen menjentikkan jarinya, petak api muncul di udara dan mengambil bentuk meja kerja penelitian, diikuti dengan pembentukan beberapa alat penelitian. Setelah menyerap zat asal api, kendali Su Chen atas api telah meningkat secara signifikan, dan memberikan bentuk fisik api bukanlah tugas yang sulit lagi baginya. Dia melanjutkan, mengatakan, dengan menggunakan metode ini, saya dapat dengan cepat menyelesaikan hal-hal yang biasanya membutuhkan banyak perhitungan untuk dilakukan. Pitlock dengan cepat mengerti apa yang dikatakan Su Chen. Semua penelitian dan eksperimen didirikan di atas segunung pengetahuan sebelumnya, yang memungkinkan untuk berhipotesis tentang apa yang mungkin terjadi dalam kondisi yang tidak biasa. Ini adalah prinsip dasar dalam melakukan penelitian. Karena alasan ini, Su Chen tidak mungkin menghindari pengulangan saat melakukan sebagian besar eksperimennya. Su Chen telah mencoba menggunakan metode ini untuk mengelompokkan aspek-aspek yang paling berulang dari pekerjaannya. Jika dia berhasil, efisiensi kerjanya mungkin meningkat 10 kali lipat jika tidak 100 kali lipat. Harus dikatakan bahwa cara berpikirnya cukup kreatif. Kamu berhasil? Tanya Pitlock. Tidak, saya gagal, desas Su Chen. Membentuk sesuatu di lautan pengetahuan saya membutuhkan terlalu banyak energi kesadaran dan kekuatan mental. Bahkan membuat gambaran mental dari meja kerja penelitian sudah sangat menguras kekuatan kesadaranku.
Lautan pengetahuan saya tidak tahan melakukan begitu banyak perhitungan kecuali saya memiliki kekuatan kesadaran yang menakutkan seperti penguasa alam mimpi. Tidak, mungkin penguasa alam mimpi pun tidak akan berhasil. Lagi pula, dunia mimpi tidak diciptakan olehnya sendiri, melainkan upaya bersama dari dia, keturunannya, dan Dream Spirit. Jika saya memiliki alam mimpi yang luas seperti itu, saya jelas dapat melakukan perhitungan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi saya tidak melakukannya. Saya menyerah pada ide ini segera setelah itu. Tapi bagi kamu untuk mengungkitnya sekarang, apakah kamu memikirkan? Pitlock mulai berteriak kaget. Itu benar, Su Chen mengambil kristal kesadaran, matanya bersinar dengan intens. Apakah kamu tidak merasa ini bisa menjadi unit pengolah kalkulator? Kristal ini adalah substansi dari energi kesadaran dan merupakan bahan yang paling cocok untuk mencatat semua jenis angka untuk melakukan puluhan ribu perhitungan yang berbeda. Eksperimen apapun yang hasilnya telah divalidasi dapat dicatat di dalamnya sehingga saya dapat menggabungkannya dengan lautan pengetahuan saya. Dengan cara ini, pada dasarnya saya memiliki dua pikiran. Salah satunya dapat saya dedikasikan untuk melakukan perhitungan, pikiran yang tenang, sejuk, tanpa emosi, dan hanya memproses angka. Itu terlalu sempurna. Itu tidak terbayangkan, gumam Pitlock. Dia tidak pernah berharap Su Chen menjadi sangat kreatif, dan berdasarkan apa yang dikatakan Su Chen, ada kemungkinan besar dia akan berhasil. Karena kristal adalah perwujudan dari energi kesadaran, Su Chen bahkan tidak perlu membuang energi untuk mencoba dan memperbaikinya. Saya hanya perlu menempatkannya di lautan pengetahuan saya, lalu membentuknya menjadi bentuk yang saya inginkan. Hati-hati, Su Chen, jika Anda gagal, itu mungkin meledakkan otak Anda. Su Chen tersenyum sedikit. Aku tidak akan gagal, ini pasti akan menjadi alat yang paling efektif dalam mengantisipasi dan menghitung perubahan energi asal. Saat dia berbicara, Su Chen meletakkan kristal di dahinya. Kristal kesadaran menghilang dari pandangan, muncul kembali di dalam lautan pengetahuan Su Chen. Sesaat kemudian, gelombang energi kesadaran yang kuat melonjak ke lautan pengetahuan Su Chen. Energi kesadaran dengan keras bertiup kemana-mana seperti badai. Bab 136. Su Chen memeluk kepalanya saat dia berteriak dengan getir. Energi asal tak henti-hentinya terpancar dari tubuhnya yang tampaknya memiliki unsur destruktif yang melekat. Pakaian Su Chen langsung berubah menjadi abu, menyebabkan jantung Pitlock berdetak kencang. Hal-hal yang melibatkan kesadaran bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Su Chen membuatnya terdengar mudah, tetapi kenyataannya, membuat perubahan seperti ini dapat dengan mudah mengubah seseorang menjadi sayuran jika mereka tidak berhati-hati. Namun, Su Chen tetap memilih untuk melakukannya tanpa ragu-ragu. Pitlock tahu bahwa ini karena kecintaan yang mendalam pada penelitian yang dimiliki Su Chen di lubuk hatinya. Sebagai mahasiswi, mantan Master Arcana dari Kerajaan Arcana, dia benar-benar memahami dan berempati dengan sentimen Su Chen. Untuk lebih memahami rahasia dunia yang mendalam dan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang ingin dia pecahkan, Su Chen bersedia menggunakan metode apapun untuk menyelesaikan masalah tersebut, bahkan jika dia mempertaruhkan nyawanya sendiri. Kristal kesadaran itu sendiri tidak akan bisa memberikan jawaban apapun kepada Su Chen, tetapi itu bisa sangat meningkatkan kemampuan Su Chen untuk menemukan jawaban itu. Jika berhasil, ini mungkin akan menjadi salah satu alat Su Chen yang paling berguna setelah matanya. Meskipun Su Chen tidak pernah memberitahu Pitlock tentang mata mikroskopisnya, Pitlock harus menjadi idiot besar jika dia tidak tahu bahwa mata Su Chen istimewa setelah mengikutinya begitu lama. Dan juga karena dia bukan idiot, dia tidak pernah bertanya tentang itu, meskipun dia tidak pernah berpura-pura tidak tahu juga. Semuanya telah terjadi secara alami. Lolongan kesakitan Su Chen berlanjut saat suaranya mulai berkurang. Matanya berputar kembali ke rongganya, memberinya gambaran bahwa dia telah tenggelam, seluruh tubuhnya dipenuhi keringat. Dia tetap seperti ini selama beberapa waktu, berteriak dan merintih, sebelum akhirnya tubuhnya kembali normal. Su Chen akhirnya berhenti meregangkan lehernya, dan dia duduk di tempat, bersantai hingga tidak bergerak sama sekali. Su Chen, Pitlock memanggil dengan pelan, seolah dia mencoba membangunkan seseorang yang sedang tidur. Su Chen mengerang dengan suara rendah, selama kamu baik-baik saja. Ketika dia mendengar jawaban Su Chen, Pitlock menghela nafas lega. Sungguh pengalaman yang mengerikan, jawab Su Chen. Saat dia berbicara, dia mulai berdiri. Karena pakaiannya telah terbakar sampai compang camping, tubuh Su Chen yang bercahaya redup benar-benar telanjang, memberinya sedikit aura suci. Pitlock cukup terkejut. Kesadarannya adalah bagian yang telah dibentuk ulang, tetapi tubuh fisiknya entah bagaimana juga telah mengembangkan semacam aura yang memesona. Tidak, sebenarnya matanya yang bersinar dengan energi yang unik, bahkan Pitlock, entitas spiritual, terpengaruh olehnya. Sepertinya beberapa perubahan luar biasa telah terjadi. Pitlock mau tidak mau bertanya. Oh, itu tidak terlalu luar biasa.
Hanya saja kesadaran saya telah meningkat, jawab Su Chen dengan santai. Peningkatan kesadaran? Pitlock tertegun. Kamu benar-benar mencapai peningkatan kesadaran. Peningkatan kesadaran adalah ekspresi umum di antara sebagian besar individu ras roh. Sederhananya, itu menandakan peningkatan tingkat dasar kesadarannya, dan itu bisa dianggap sebagai cara unik untuk memajukan ras roh. Peningkatan kesadaran sangat sulit, bahkan beberapa individu ras roh dapat mencapainya, tetapi Su Chen entah bagaimana berhasil melakukannya. Saya juga tidak berharap untuk meningkatkan kesadaran saya. Jika bukan karena fakta bahwa saya telah menyerap ingatan individu ras roh, saya tidak akan dapat memastikan ini, jawab Su Chen, menggelengkan kepalanya. Kemudian kekuatan kesadaranmu saat ini, tanya Pitlock. Su Chen berpikir sejenak, lalu memiringkan kepalanya dan berkata, seharusnya sekitar 2000 unit sekarang. Ini 2 kali lipat. Pitlock sekali lagi terkejut. Mungkin tidak banyak orang di antara seluruh umat manusia yang memiliki kesadaran lebih kuat darimu. Saat ini, kesadaran Anda bahkan dapat meninggalkan tubuh fisik Anda, memberi Anda keabadian dalam arti tertentu. Itu seharusnya hanya mungkin bagi seseorang di alam manifestasi pikiran, tetapi Anda telah berhasil mencapainya sekarang. Suara Pitlock dipenuhi dengan keheranan dan pujian. Kamu mengatakan itu, tapi aku masih di alam pembukaan yang, jawab Su Chen. Sistem kultivasi manusia memiliki aturannya sendiri, dan seseorang hanya bisa benar-benar meredam kesadarannya setelah mereka mencapai alam pembakaran roh. Tubuh pertama, lalu jiwa adalah perkembangan kekuatan di bawah sistem ini. Dapat dikatakan bahwa Su Chen telah melanggar aturan itu. Sebelum kultivasi energi asalnya mencapai tingkat yang sesuai, kultivasi jiwanya telah maju pesat. Dari sudut pandang ini, Su Chen benar-benar berhasil melampaui sistem aslinya. Jika ada yang mencoba memperlakukanmu sebagai kultivator alam pembuka yang biasa, mereka pasti akan menderita kerugian besar, kata Pitlock dengan sedikit kebencian. Su Chen setuju dengan sedikit senyum, itu benar. Jadi bagaimana proses pencetakannya? Pitlock tidak lupa menanyakan hal itu. Lagi pula, mencetak kristal adalah tujuan awal Su Chen sejak awal. Aku sudah menyelesaikannya. Su Chen menunjuk ke kepalanya sendiri dan melanjutkan. Saat ini, lautan pengetahuan saya pada dasarnya telah terbagi menjadi 2 ruang yang relatif independen yang dapat berinteraksi satu sama lain. Satu sisi lebih baik dalam melakukan perhitungan dan secara otomatis dapat merekam semua data yang saya peroleh dari percobaan penelitian saya. Itu juga dapat mensimulasikan dan mengantisipasi hasil yang mungkin dari percobaan baru. Ini tidak hanya berguna untuk menyimpan apa yang sudah diketahui, itu juga dapat digunakan untuk memprediksi hal-hal tertentu yang belum diketahui. Tentu saja, prasyaratnya adalah saya harus memiliki metode perhitungan yang tepat. Ini sudah sangat mengesankan. Pitlock menghela nafas dengan pujian. Dengan mata mikroskopis dan kalkulator kesadarannya, Su Chen sekarang memiliki jalan yang jauh lebih mulus daripada yang pernah dilalui siapapun dari ras Arcana. Namun, saya juga menghabiskan banyak energi kesadaran saya, desa Su Chen. Kekuatan kesadaran saya bisa saja lebih tinggi, tetapi menyelesaikan cetakan membutuhkan lebih banyak energi kesadaran daripada yang saya perkirakan, jadi saya harus mengeluarkan sedikit uang untuk mempertahankannya. Ini sudah merupakan akhir yang sangat bagus. Anda benar-benar tidak bisa meminta lebih banyak. Itu benar, mata Su Chen berkilauan dengan antisipasi. Tahukah Anda, sekarang saya bisa menghitung semua jenis jawaban dalam hitungan detik. Ada total 37 bahan di meja kerja saya, yang dapat disempurnakan menjadi 128 obat yang berbeda. Namun, hanya ada satu formula bagus yang bisa memanfaatkan semua bahan tersebut tanpa membuang apapun. Anda 3 kaki 6 inci dari saya, bahan bakar yang tersisa di lampu kristal di sana cukup untuk bertahan selama 3 jam 31 menit lagi. Ada 12 semut merayap di sepanjang kaki meja di sana, dan sekelompok semut tentara baru saja berjalan melewati tenda. Prajurit baris kedua memiliki luka di kakinya. Saat dia berbicara, suaranya menjadi lebih pelan, dan matanya bersinar karena euforia. Kemampuan untuk mengasimilasi lingkungan terdekat dan menganalisisnya secara akurat terlalu luar biasa. Tidak hanya dapat digunakan untuk menganalisis eksperimen, tetapi juga dapat digunakan dalam pertempuran. Pitlock tercengang ketika mendengar ini. Anda yakin? Su Chen menjawab, apakah Anda membutuhkan saya untuk menunjukkannya kepada Anda? Ada orang yang berjalan ke sini. Mereka harus memasuki ruangan segera setelah saya menghitung sampai 3, 1, 2, 3. Berdebar, penutup tenda terbuka lebar. Seseorang masuk, Chu Yingwan. Su Chen, oh, astaga, Chu Yingwan buru-buru berbalik. Su Chen menemukan bahwa dia belum mengenakan pakaiannya. Sialan, beri aku waktu sebentar. Su Chen bergegas untuk mengenakan beberapa pakaian. Saya mengatakan bahwa tidak ada hal seperti itu di bawah surga yang benar-benar tak terkalahkan. Selalu ada beberapa hal yang tidak dapat diantisipasi. Pitlock tertawa terbahak-bahak. Bab 137, sangat bagus, airnya mendidih sekarang.
bersiaplah untuk menambahkan vicissitude grace. Tidak, itu terlalu berlebihan. Kurang sedikit, sedikit kurang. Baiklah, taruh di bejana pencampur sekarang dan bersiaplah untuk mengaduk. Saat dia berdiri di depan tenda utama, Su Chen mengarahkan para prajurit tentang cara menyiapkan obat-obatan yang dibutuhkan untuk membuat totem hemolitik. Meskipun dia sudah memberi mereka resepnya, membuatnya dalam skala besar sambil memproduksi 10 botol atau lebih sekaligus cukup sulit. Karena itu, Su Chen perlu menonton dari samping dan memberikan petunjuk dari waktu ke waktu. Peningkatan kemampuan kalkulator yang diberikan oleh kristal kesadaran kepada Su Chen telah sangat meningkatkan kemampuannya untuk menganalisis situasi, dan dia sama sekali tidak merasa terbebani oleh sejumlah besar angka. Jika dia bisa membuat 1 botol obat, maka dia bisa membuat 1 kuali utuh, dan jika kondisinya terpenuhi, bahkan seluruh kolam pun bisa dilakukan. Di bawah instruksinya, obat di dalam kuali mulai berubah dan berubah, setiap gelembung dalam perhitungan Su Chen. Tidak ada kecelakaan yang terjadi, semuanya dicampur bersama dengan tepat dan hati-hati. Baiklah, angkat kuali, teriak Su Chen. Para prajurit dengan cepat memadamkan api dan menuangkan obat ke dalam mangkuk masing-masing. Obat semacam ini telah menjadi sangat lazim di kerajaan manusia, namun karena itu adalah obat baru, tingkat keberhasilan setiap orang dalam meracik obat relatif rendah. Setiap keberhasilan akan disimpan dengan hati-hati dan disegel dalam botol batu giok untuk dijual nanti dengan harga tinggi. Di sini, bagaimanapun, diproduksi secara massal oleh kuali dan kemudian disimpan dalam mangkuk biasa. Jika orang-orang di rumah melihat ini, mereka mungkin mati karena terkejut. Obat racikan itu segera dibagikan di antara batalion. Pejabat terlatih bertanggung jawab untuk membantu menulis para prajurit, jadi sebenarnya tidak perlu menyimpan obat dengan benar. Baiklah, semua orang dari Seamon Company memilikinya sekarang, kata Cheng Tianhai. Kompi Gunung Naga juga, kata Jun Moxi. Kompi Gunung Tersembunyi juga, kata Lin Saxuan. Kompi Blue Mountain masih kekurangan 48 porsi, kata Chu Yingwan. Begitu kita selesai membuat kuali ini, kita akan selesai dengan sempurna, tidak perlu sia-sia, Su Chen tertawa. Tentu saja, ini semua adalah hasil dari perhitungannya. Orang baik itu benar-benar sesuatu, Chu Yingwan terkekeh sambil memukul lengan Su Chen. Soal dia terlihat telanjang sudah berlalu, dan tidak ada yang memedulikannya, mereka semua adalah tentara dan pernah mengalami pembantaian berdarah sebelumnya. Mereka bahkan tidak peduli dengan nyawa mereka sendiri. Jadi melihat pantat telanjang orang lain tidak layak disebut. Chu Yingwan telah melihat cukup banyak pantat telanjang untuk mengisi seluruh kompi. Jadi milik Su Chen tidak ada gunanya menulis tentang rumah. Dengan totem hemolitik, kekuatan prajurit akan meningkat sekitar 20%. Itu semua berkat bantuanmu, Li Chongsan berkata dengan gembira. Hanya 20%, Su Chen merasa sangat tidak puas. Ini tidak mengherankan, totem hemolitik memang berguna. Tetapi untuk batalion kekuatan surgawi, yang prajurit elitnya sudah terbiasa bekerja sama, totem hemolitik hanya akan memberi mereka beberapa pilihan pertempuran lagi. Keefektifannya dalam meningkatkan kekuatan skill gabungan juga terbatas, ketika mempertimbangkan fakta bahwa totem hemolitik tidak berguna pada kultivator tingkat tinggi. Rata-rata peningkatan kekuatan hanya sekitar 20%. Bagi Li Chongsan, 20% ini sudah sangat memuaskan, tetapi Su Chen merasa peningkatannya terlalu tidak memadai. Syukurlah, dia tidak berencana hanya mengandalkan tato totemik. Karena itu masalahnya, mari tambahkan ini juga, kata Su Chen sambil mengeluarkan sebuah buku kecil. Apa ini? Li Chongsan bertanya dengan rasa ingin tahu. Semacam metode kultivasi hati yang saya kembangkan, saya menyebutnya teknik kultivasi tak bernoda, jawab Su Chen. Apa fungsinya? Semua orang bertanya secara bersamaan. Setelah mengenal Su Chen selama berhari-hari, semua orang secara bertahap memahami Su Chen lebih baik sebagai pribadi, apapun yang dia keluarkan pasti tidak akan umum. Seperti yang mereka duga, tanggapan Su Chen sama sekali tidak biasa. Seharusnya dapat membantu kultivator dengan lebih jelas merasakan keberadaan energi asal dan menyerapnya dengan lebih efisien. Maksud saya adalah, itu harus meningkatkan laju penyerapan energi asal, dan dengan demikian meningkatkan laju kultivasi mereka. Semua orang segera mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Sejak awal, kemampuan untuk menyerap dan memanfaatkan energi asal adalah hal yang membedakan rakyat jelata dari origin Ki Scholar. Meskipun secara teori siapapun dapat menyerap energi asal dan menjadi origin Ki Scholar, pada kenyataannya ini bukanlah pencapaian yang mudah. Ini jelas dari fakta bahwa hampir semua orang di batalion kekuatan surgawi masih seorang seniman bela diri. Selama puluhan juta tahun terakhir, manusia telah mengembangkan semua jenis taktik dan metode untuk menyerap dan memanfaatkan energi asal. Meski tingkat penyerapannya sudah naik, kenaikan itu masih terbatas. Su Chen memiliki mata mikroskopisnya, jadi kemampuannya untuk menyerap energi asal berkali-kali lebih cepat daripada kebanyakan orang. Tidak hanya itu, tetapi di waktu luangnya,
Su Chen bahkan akan mencoba menggunakan mata mikroskopis untuk mengamati energi asal yang mengalir di udara, mencoba menyesuaikan teknik kultivasinya dan meningkatkan laju penyerapan energi asal. Jelas, dia tidak melakukan ini untuk dirinya sendiri. Salah satu aspeknya adalah dia terpesona oleh prosesnya, tetapi aspek lainnya adalah dia ingin menemukan cara bagi semua manusia untuk berkultivasi lebih cepat. Karena dia bisa langsung mengamati energi asal, bakat Su Chen dalam penelitian tak tertandingi. Bahkan jika dia tidak menemukan sesuatu yang sangat berarti, Su Chen dapat menemukan banyak cara baru untuk menyerap dan memanfaatkan energi asal hanya dengan mencoba berbagai hal dengan santai. Dia sangat jelas tentang teknik apa yang memiliki tingkat keberhasilan tertinggi atau kemanjuran terbaik. Lagi pula, tidak ada yang memahami prinsip inti di balik penggunaan energi asal lebih baik darinya. Teknik kultivasi tak bernoda ini adalah kompilasi dari semua yang telah dikumpulkan Su Chen selama bertahun-tahun, yang kemudian dipangkas dan diperbaiki menjadi teknik kultivasi yang lengkap. Metode semacam ini menurunkan kebutuhan akan bakat seminimal mungkin. Jika seniman bela diri penempaan tubuh di puncak rana mereka mengolahnya, mereka seharusnya bisa mencapai alam penarik Qi dalam waktu 1 bulan, kata Su Chen. Mencapai alam penarik Qi hanya dalam sebulan, Li Chongsan terkejut. Kecepatan itu terlalu cepat, bukan? Ya. Jawab Su Chen dengan percaya diri. Namun, yang terbaik adalah melengkapi diet mereka dengan banyak daging dari binatang ganas. Selain itu hanya sangat efektif untuk seniman bela diri. Saya belum bisa mengembangkan teknik serupa untuk alam penarik Qi. Lagi pula, ini hanyalah sesuatu yang saya cari di waktu luang saya, dan bukan arah utama penelitian saya. Saat sampai di bagian terakhir itu, Su Chen merasa sedikit malu. Namun, semua orang yang mendengarnya merasa seperti akan menangis. Teknik kultivasi yang telah dia teliti di waktu luangnya dapat sangat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mencapai alam gambar Qi dari puncak alam tempering tubuh. Jika itu yang menjadi fokus utamanya, apa yang akan terjadi? Tapi itu bukan hal yang paling penting. Hal yang paling penting adalah bahwa sebagian besar tentara di tentara kekuatan surgawi adalah seniman bela diri realem tempering tubuh puncak. Benteng emas mengalir dijaga oleh para elit. Meskipun seniman bela diri adalah tingkat terendah, hampir semuanya berada di lapisan ke-8 atau ke-9, dan bahkan lebih banyak lagi berada di puncak tahap penempaan tubuh. Dengan demikian, setiap tahun akan ada sejumlah besar seniman bela diri yang menjadi sarjana origin Qi, memastikan bahwa selalu ada jumlah sarjana origin Qi yang stabil di antara barisan batalion. Kelompok kultivator alam penarik Qi itu terdiri dari perwira berpangkat paling rendah di batalion. Meskipun mereka tidak terlalu kuat, mereka adalah yang paling penting. Mereka semua memiliki kerja tim yang kohesif yang harus ditunjukkan oleh sekelompok elit terlatih, tingkat kekuatan pribadi tertentu, dan juga sejumlah kualitas kepemimpinan. Dan dengan cara Su Chen melakukan sesuatu, pondasi batalion kekuatan surgawi akan langsung ditingkatkan menjadi kultivator alam penarik Qi. Ini benar-benar peningkatan yang substansial. Itu sama dengan semua prajurit mereka menjadi seperti Kompi Blue Mountain. Mata Li Chongsan dan yang lainnya hampir keluar dari rongganya. Apa kamu yakin? Su Chen mengangguk. Jika kamu bisa menjamin pasokan daging binatang yang stabil, itu hanya akan lebih cepat dan tidak lebih lambat. Kenapa kamu tidak mengeluarkan ini lebih awal? Ini barang bagus. Cheng Tianhai, yang kepribadiannya sedikit lebih impulsif, mengambil manual dari tangan Su Chen dan memeluknya seperti harta karun. Su Chen berkata dengan agak malu, aku baru saja berhasil menyusun semuanya. Dengan kalkulator barunya, pencapaian pertama Su Chen adalah teknik kultivasi tak bernoda ini. Mengatur dan menyusun pengetahuan adalah sesuatu yang sangat cocok untuk kalkulatornya. Bab 138, dengan teknik kultivasi tak bernoda, kebijakan pergerakan tentara kekuatan surgawi telah berubah. Sekarang ada lebih banyak penekanan pada pembunuhan binatang iblis dan binatang iblis. Binatang buas berburu tidak hanya meningkatkan jatah yang tersedia, tetapi juga mengurangi jumlah waktu sebelum tentara mereka berhasil menerobos. Dengan demikian, batalion kekuatan surgawi dipenuhi dengan kegembiraan. Ini adalah pertama kalinya mereka mengalami kebahagiaan saat berada di belakang garis musuh. Sejak mereka memasuki wilayah ras ganas, mereka terus-menerus diserang. Pada saat itu, mereka semua merasa seperti akan mati lemas di bawah tekanan yang sangat besar. Bahkan ada beberapa tentara yang meskipun tidak mati dalam pertempuran, tidak dapat menahan tekanan dan justru memilih untuk bunuh diri. Li Chongsan dan yang lainnya telah memutar otak untuk mencoba dan mengurangi tekanan pada para prajurit. Namun, mereka perlu menjelajahi lingkungan mereka untuk mendapatkan ransum, menghindari pengejaran, dan meringankan beban tentara mereka pada saat yang bersamaan. Dengan demikian, keadaan batalion cukup kuyuh dan rusak. Kedatangan Su Chen seperti sinar matahari, menembus awan gelap yang melayang di atas kepala semua orang dan menyinari mereka. Hati setiap orang perlahan mulai menghangat, dan mereka tiba-tiba mulai merasakan secercah harapan lagi.
Harapan, itulah sumber kekuatan dan motivasi semangat. Hati tanpa harapan tidak memiliki cara untuk terus maju dengan berani. Bahkan si Kai Huang tidak menyangka muridnya begitu luar biasa. Dia tidak hanya menyelamatkan batalion dari bahaya fatal, tetapi dia juga membawa ransum, serta metode ampuh yang dapat meningkatkan kekuatan kolektif batalion. Ada yang lain? Apakah Anda memiliki metode lain yang dapat meningkatkan kekuatan semua orang? Si Kai Huang hanya bisa bertanya. Ini, Su Chen berpikir sejenak, lalu mengangguk. Aku punya sesuatu seperti itu, tapi mungkin agak sulit untuk dieksekusi. Selama kamu punya jalan, beritahu kami, apakah kita bisa melakukannya atau tidak? Itu adalah sesuatu yang bisa kita putuskan sendiri, kata si Kai Huang. Sebenarnya, kamu sudah melihat keduanya. Yang pertama adalah inkarnasi darah purba saya. Namun, obat darah primordial jauh lebih mahal untuk dibuat daripada totem hemolitik, karena saya harus menggunakan darah Jiang Sisui sebagai bahan sumber untuk membuatnya. Dia memiliki garis darah binatang desolet, jadi jika Anda ingin mengambil rute ini, Anda setidaknya harus menemukan saya garis darah Kaisar Iblis, dan jumlahnya juga tidak boleh kurang, jawab Su Chen. Semua orang dibuat terdiam. Li Chongsan berkata, lupakan yang itu. Apakah ada yang lain? Lalu yang lainnya adalah Soul Armament, jawab Su Chen. Semua orang telah melihat betapa kuatnya Soul Armament sebelumnya. Dengan itu, pengguna sihir biasa harus bisa bertarung melawan kultivator alam gambar Ki, kultivator alam menarik Ki melawan kultivator alam mendidih darah, dan seterusnya. Jika batalion kekuatan surgawi menggunakan persenjataan jiwa ini, sekelompok tentara normal mungkin akan dapat melawan seorang kultivator alam pembuka yang setara dengan prajurit ras ganas dengan totem tingkat tinggi. Apa persyaratan untuk memproduksi Soul Armament? Su Chen mengangkat dua jari. Syarat pertama adalah kamu membutuhkan jiwa. Tidak perlu sadar, jiwa Bisrace akan melakukannya. Kondisi kedua adalah Anda membutuhkan kekuatan kesadaran yang cukup, di atas 200 unit. Tanpa kekuatan kesadaran yang cukup, tidak mungkin untuk mengarahkan jiwa binatang ke dalam senjata, dan bahkan jika Anda berhasil melakukannya, itu hanya akan bertanggung jawab atas sebagian pertempuran. Paling-paling, itu hanya bisa memainkan peran kedua bagimu. Jiwa binatang buas mudah didapat, karena semua orang sedang mencoba berburu binatang iblis saat ini. Dengan demikian, bahan mentah tidak menjadi masalah untuk didapatkan. Penghalang energi kesadaran, bagaimanapun, akan menjadi sedikit lebih sulit untuk dihadapi. 200 unit kekuatan kesadaran sepertinya tidak terlalu banyak, tapi itu hanya untuk Su Chen. Bagi kebanyakan manusia lainnya, angka ini terlalu sulit untuk dicapai. Di antara batalion kekuatan surgawi saat ini, hanya Li Chongsan yang jauh di atas 200 unit kekuatan kesadaran. Adapun sisa 6 kultivator alam gemetar cahaya, Chu Yingwan dan Guo Wenchang juga telah memenuhi 200 unit yang diperlukan karena mereka mengolah beberapa teknik kesadaran. Si Kai Huang sering menggunakan energi kesadarannya untuk melakukan perhitungan dan juga meminum obat penawar roh dari waktu ke waktu. Jadi dia juga telah mencapai jumlah yang dibutuhkan. 3 yang tersisa tidak cukup sampai di sana, tetapi mereka tidak terlalu jauh, selama mereka mau berusaha, itu mudah dicapai bagi mereka. Namun, setelah mendengar bahwa persyaratan energi kesadaran setinggi itu, semua orang masih tidak bisa mempercayainya. Lin Saxuan khususnya agak tidak puas, jadi maksudmu kekuatan kesadaranmu bahkan lebih besar dari kami. Su Chen terkekeh dan tidak menjawab. Li Chongsan terkekeh. Apa? Pangeran Su telah melakukan banyak hal untuk kami, tapi kau masih belum cukup percaya padanya, Saxuan. Lin Saxuan menjawab, Pangeran Su telah melakukan banyak hal untuk batalion kekuatan surgawi. Bisa dibilang dia sudah seperti orang tua kedua kami. Saya, Lin Saxuan, sangat berterima kasih padanya, dan saya akan memberikan hidup saya kepadanya jika dia memintanya. Namun, ini adalah masalah yang sepenuhnya terpisah untuk dipertimbangkan. Jika Anda bermaksud memberitahu saya bahwa kekuatan kesadarannya lebih tinggi dari kita, dan bahkan lebih tinggi dari Anda, Jenderal, setidaknya saya akan sedikit skeptis. Cheng Tianhai mengangguk. Itu benar, ini adalah masalah yang benar-benar terpisah. Kami adalah prajurit, jadi kami hanya mengatakan apa adanya. Pangeran Su, saya harap Anda tidak tersinggung. Kami semua mengakui bahwa Anda adalah sesuatu yang istimewa, dan jika Anda menyuruh kami pergi ke timur, kami bahkan tidak akan mempertimbangkan untuk pergi ke barat. Tetapi jika Anda bermaksud mengatakan bahwa kekuatan kesadaran Anda lebih besar dari kami, maka Anda perlu memberikan beberapa bukti untuk meyakinkan kami. Su Chen tertawa, bagaimana saya berani mengklaim memiliki kesadaran yang lebih kuat dari kalian semua? Saya hanya punya beberapa trik di lengan baju saya. Bagaimana dengan ini? Saya memiliki senjata dan jiwa di tangan sekarang. Jenderal Cheng, apakah Anda ingin mencoba dan memasukkan Bisol ke dalam Origin Tool? Siapa tahu, Anda mungkin benar-benar berhasil. Saat dia berbicara, dia menyerahkan senjata. Cheng Tianhai terkekeh saat menerimanya. Itu lebih seperti itu?
katakan saja apa yang harus saya lakukan. Su Chen memberinya petunjuk dari samping tentang cara memasukkan jiwa buas ke dalam alat. Cheng Tianhai melakukan apa yang diperintahkan. Tak lama setelah itu, Beast Soul benar-benar berhasil memasuki Origin Tool. Senjata mulai melayang di udara dan terbang di bawah arahannya. Itu terbang berputar-putar sebelum kembali ke tangannya, dan Cheng Tianhai tertawa terbahak-bahak. Bagaimana? Saya mengatakan itu akan baik-baik saja, bukan? Itu hanya menanamkan jiwa buas. Bagaimana mungkin itu memiliki begitu banyak persyaratan aneh? Hahaha. Namun, dia tidak mendengar orang lain menindaklanjuti apa yang dia katakan, dan dia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu hanya untuk menemukan semua orang menatapnya dengan tatapan yang sedikit aneh. Bahkan Lin Saxuan memiliki simpati di matanya. Cheng Tianhai tertegun. Apakah ada masalah? Chu Yingwan menghela nafas. Apakah kamu percaya padaku jika aku memberitahumu bahwa kamu bukan tandingan Pangeran Su dalam pertandingan 1 lawan 1 meskipun faktanya kamu adalah seorang kultivator alam gemetar cahaya? Cheng Tianhai membuka matanya lebar-lebar dan berkata, apa yang kamu katakan? Lin Saxuan menambahkan, kekuatan kesadaran Pangeran Su memang kuat, akulah yang cuek dan meremehkan Pangeran Su. Li Chongsan menepuk pundak Cheng Tianhai dan menunjuk ke Soul Armament yang dipegangnya, coba lihat lagi. Cheng Tianhai melirik ke arah yang ditunjuk Li Chongsan dan menemukan bahwa persenjataan jiwa menyala sekali sebelum menghilang, yang tersisa di tempatnya adalah sebuah batu yang duduk di telapak tangannya. Sebuah batu, Cheng Tianhai tertegun. Baru sekarang dia menyadari bahwa apa yang telah diberikan Su Chen sejak awal bukanlah senjata atau jiwa binatang tetapi sebenarnya sebuah batu. Dia telah mengisi batu dengan banyak udara sepanjang waktu, tapi dia tidak menyadarinya sama sekali. Implikasi dari ini sangat jelas. Wajah Cheng Tianhai sangat merah. Seharusnya kau memberitahuku lebih awal. Chu Yingwan tersenyum sembunyi-sembunyi dan mengeluarkan disformasi asal. Mengapa kami harus memberitahumu sesuatu? Sebenarnya, kami tidak hanya tidak memberitahu Anda apapun, kami juga merekam semuanya. Jenderal Cheng, kita ingin mengubah batu menjadi persenjataan jiwa. Bukankah seharusnya orang lain juga memiliki kesempatan untuk melihat hal seperti itu? Apa? Berikan itu padaku. Cheng Tianhai buru-buru melangkah maju untuk mencoba dan mengambil disformasi asal, tetapi Chu Yingwan terkikik dan dengan mudah mengelak ke samping. Mereka berdua bertarung satu sama lain sementara Li Chongsan berkata dengan santai, sepertinya kita harus mulai bermain biola kedua untukmu untuk memastikan bahwa batalion kekuatan surgawi tumbuh lebih kuat. Su Chen merasa sedikit malu, itu sebabnya aku mengatakan bahwa kita harus melupakannya. Bagaimana kami bisa menerimanya? Pangeran Su telah melakukan kebaikan besar untuk batalion perkasa surgawi. Apalagi main rebab, kami bahkan rela menjadi budakmu atau bahkan batu loncatanmu. Mulai hari ini dan seterusnya, batalion kekuatan surgawi, dari atas ke bawah, akan menjawab Pangeran Su. Li Chongsan telah memutuskan masalah ini hanya dengan satu kalimat. Bab 139, di dalam Hurricane Canyon. Daerah ini merupakan cabang dari pegunungan kapur dan secara fisik dekat dengan ras ganas dan wilayah ras manusia. Itu juga tidak tumpang tindih dengan kawah bahaya atau celah kosong berbahaya di daerah tersebut. Karena daerah ini rawan badai, hanya ada sedikit vegetasi dan lebih banyak puing di bentang alam. Sejauh mata memandang, tanah itu tandus dan berserakan bongkahan batu kapur yang tersebar secara acak. Pemandangan tandus inilah yang menjadi alasan mengapa pegunungan kapur disebut demikian, dan Hurricane Canyon dinamai sesuai bencana alam yang sering menimpanya. Iklim seperti ini secara alami tidak cocok untuk makhluk hidup manapun untuk hidup. Daerah ini adalah tanah tak bertuan lainnya, dan tak seorang pun di setidaknya 1000 km dari segala arah tinggal di sana. Ini adalah kasus untuk manusia dan ras ganas, tak satu pun dari mereka yang mau tinggal di tempat seperti ini, tetapi ada satu ras yang dengan gigih berhasil menetap di sini. Itu adalah ras tebing. Sebagai ras bawahan ras manusia, ras tebing tidak terlalu kuat, tetapi mereka memiliki kemampuan yang kuat untuk bertahan dalam kondisi sulit, dan kemampuan beradaptasi mereka terhadap berbagai macam situasi cukup tinggi. Ketika Anda memperhitungkan afinitas bawaan mereka dengan Earth energi asal, dapat dimengerti bahwa mereka telah bertahan di Hurricane Canyon. Tentu saja, karena lingkungan Hurricane Canyon terlalu buruk, bahkan ras tebing tidak memiliki cara untuk tinggal di sana sebagai kelompok besar. Itu tidak mungkin berfungsi sebagai tempat bagi ras tebing untuk mencoba dan membangun diri mereka sendiri. Mereka hanya akan datang ke sini dalam keadaan yang mengerikan dalam upaya untuk menghindari musuh mereka dan menunggu mereka keluar. Karena itu, sebagian besar individu ras tebing yang tinggal di sini adalah pelarian dari wilayah manusia. Jumlah mereka tidak banyak, hanya sekitar 1000, karena sumber daya di sini tidak dapat mendukung lebih dari itu. Meski begitu, tempat ini memiliki konsentrasi individu ras tebing tertinggi di seluruh benua primordial. Mereka pindah ke sini untuk menghindari kehidupan sebagai budak umat manusia. Alih-alih menjalani kehidupan yang tampaknya menjadi bagian dari surga duniawi,
bahkan jika surga itu cukup jelek. Meski begitu, ini adalah kenyataan, hanya di tempat seperti inilah yang lemah bisa hidup tanpa harus khawatir wilayah mereka direbut. Hati tebing besi terasa berat saat dia menatap lingkungan yang sunyi di depannya. Jadi sesama anggota rasnya hidup dalam kondisi seperti ini. Sudah berapa lama sejak dia melihat anggota lain dari rasnya? Tebing besi tidak tahu. Sejak hari pertama keberadaannya sampai sekarang, dia telah mengembara dari satu tuan ke tuan lainnya, dijual bola-balik sampai dia bertemu dengan Su Chen. Selama periode waktu itu, dia juga melihat individu-individu ras tebing lainnya, meski biasanya hanya sekilas dari jauh. Ini adalah keadaan ras tebing, mereka tidak memiliki wilayah sendiri atau harga diri mereka sendiri, yang bisa mereka lakukan hanyalah mengikuti tuan mereka tanpa syarat. Namun hari ini, tebing besi datang ke sini atas permintaan Su Chen. Lebih khusus lagi, ini adalah misinya yang sebenarnya. Poin utama untuk mengajak teman-teman Su Chen datang adalah untuk mengumpulkan dukungan dalam bentuk sumber daya, dan mereka juga akan memberikan ide dari waktu ke waktu. Badai Canyon, bagaimanapun, adalah langkah penting dalam rencana tersebut. Bagian ini akan bergantung pada tebing besi sendiri, karena misi ini adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh tebing besi. Angin bertiup kencang melewati tebing besi saat dia berjalan maju selangkah demi selangkah, terus berjuang untuk menahan angin kencang. Bahkan dengan kekuatannya, dia perlu menguatkan dirinya secara menyeluruh untuk mencegah dirinya tertiup angin. Angin memotong wajahnya seperti pisau, menyengat wajahnya saat ditiup olehnya. Dia mengalami kesulitan bahkan untuk membuka matanya. Butuh 1 hari berjalan seperti ini untuk akhirnya menemukan pintu masuk ke ngarai. Ngarai itu berbentuk seperti labu bermulut lebar. Dari tempat tebing besi berdiri, hampir terlihat seperti ada celah berbentuk mulut tempat labu itu tertawa terbahak-bahak. Dia melihat individu ras tebing muda yang tampaknya sedang mencari sesuatu di dekat pintu masuk ngarai. Alasan tebing besi berasumsi bahwa dia masih muda adalah karena dia hanya setinggi manusia pada umumnya. Tangan dan kakinya sama-sama kecil, meskipun kerutan di wajahnya membuatnya tampak sedikit lebih tua. Tebing besi tahu bahwa ini benar-benar masih muda. Kerutan di wajahnya hanya karena cuaca angin kencang ini sepanjang waktu. Individu muda ras tebing segera menemukan serangga putih yang menggeliat di tanah dan memasukkannya ke mulutnya tanpa ragu-ragu. Dia mengunyahnya beberapa kali sebelum menelannya, dan ekspresi puas muncul di wajahnya. Serangga ini dikenal sebagai serangga tebing dan hidup di lingkungan berbatu dan bersahaja. Daging mereka kasar dan teksturnya sangat tidak enak, karena tubuh mereka dipenuhi butiran pasir. Namun, serangga ini berfungsi sebagai sumber makanan penting bagi ras tebing di Hurricane Canyon, karena hanya dengan usus mereka yang seperti besi dan kedekatannya dengan bumi yang memungkinkan mereka untuk hidup dengan serangga ini. Setelah memakan serangga itu, individu muda ras tebing mengangkat kepalanya dan melihat tebing besi. Ekspresi panik muncul di matanya. Pada awalnya, dia agak takut dan mundur beberapa langkah, tetapi dia dengan cepat menjadi tertarik pada penampilan kasar tebing besi. Setelah melirik tebing besi dalam-dalam, pemuda itu berbalik dan berjalan ke ngarai. Tebing besi tidak mengatakan apa-apa, dia tetap di pintu masuk ngarai dan menunggu. Sangat cepat, beberapa gerakan bisa dilihat dari dalam ngarai. Tebing besi menyaksikan sekelompok besar individu ras tebing muncul dan menuju ke arahnya. Beberapa dari mereka bahkan memegang pedang dan kapak yang terbuat dari batu. Individu ras tebing di bagian paling depan sangat tinggi dan berotot. Dia adalah kepala yang lebih tinggi dari tebing besi, dan otot-ototnya tampak seperti terpahat, begitu pula garis-garis di wajahnya. Dia membawa satu-satunya senjata di antara seluruh ngarai, palu bergigi serigala. Dugaan tebing besi adalah bahwa itu harus menjadi alat kelas 7 berdasarkan kilau yang berasal darinya. Rekan senegara lain telah datang ke Hurricane Canyon. Selamat datang, anak, saya pemimpin di sini, dan nama saya Hartley, kata individu ras tebing yang tinggi di depan. Saya sangat senang melihat Anda semua. Rekan senegara saya, nama saya Tebing Besi. Ini adalah pertama kalinya saya melihat begitu banyak individu ras tebing, jawab tebing besi. Kamu tidak kebetulan lewat di sini, kan? Hurricane Canyon bukanlah tempat yang bisa Anda jangkau hanya dengan berjalan-jalan, kata Hartley. Tentu saja tidak, saya datang ke sini karena alasan tertentu, jawab tebing besi. Kalau begitu beritahu aku mengapa kamu ada di sini, kata Hartley langsung. Tebing besi juga tidak suka bertele-tele, jadi dia juga langsung membalas. Aku datang ke sini atas nama tuanku untuk berteman denganmu, kata tebing besi. Tapi apa niatmu dibalik menjadi teman? Apa motivasinya melakukan itu? Hartley tidak bingung dengan apa yang dikatakan tebing besi. Hampir semua individu ras tebing dari luar memiliki master, jadi dia juga sangat jelas tentang apa arti dibalik menjadi teman. Pemimpin ini tidak mudah ditipu. Setelah ragu-ragu sejenak, tebing besi akhirnya berkata, tuanku saat ini berada di wilayah ras ganas, dan dia membutuhkan jalan keluar, melalui pegunungan batu kapur.
Hartley menggelengkan kepalanya. Jadi memang begitu. Menjadi teman, itu hanya alasan, manusia memperlakukan kita seperti teman mereka ketika mereka membutuhkan kita. Tetapi mereka akan membuang kita seperti kain lap pembersih segera setelah mereka tidak berguna bagi kita. Tebing besi buru-buru berteriak, tuanku tidak sama. Tentu saja dia orang yang sama, selah Hartley, semua manusia itu sama. Mereka memperlakukan Anda sebagai teman ketika mereka membutuhkan Anda, tetapi ketika mereka tidak membutuhkan Anda, mereka tidak peduli apakah Anda bertahan atau tidak. Tebing besi, hampir semua individu ras tebing di sini pernah hidup dengan manusia sebelumnya dan akibatnya telah disakiti oleh mereka, itulah sebabnya kita tidak akan mudah ditipu oleh mereka lagi. Saya sangat senang melihat Anda, tebing besi. Tetapi sayangnya, kami tidak memiliki cara untuk menerima cita-cita Anda. Tentu saja, karena kamu juga dari ras tebing, kamu bisa tinggal di sini jika kamu mau. Karena tuanmu telah pergi ke wilayah ras ganas, dia mungkin tidak akan pernah kembali. Jika Anda kembali ke kerajaan manusia, Anda akan menjadi seperti anjing liar yang kehilangan tuannya. Jika kau tidak ingin hidup seperti itu, kau bisa tinggal di Hurricane Canyon bersama kami. Tebing besi menjawab, saya tidak punya rencana untuk mengganti majikan. Itu bukan sesuatu yang terserah Anda, kata Hartley. Bab 140, tebing besi akhirnya tinggal di Hurricane Canyon. Sebelum dia menyelesaikan misi Su Chen, dia tidak akan pergi. Hartley juga menunjukkan kemurahan hati yang langka terhadap tebing besi. Sebenarnya, tidak banyak yang bisa ditunjukkan di sini. Hal yang paling berharga di Hurricane Canyon adalah individu ras tebing itu sendiri. Ras tebing di sini telah menggali banyak gua di seluruh ngarai, dan sebagian besar waktu mereka tinggal di dalam gua itu. Ada banyak gua, jadi tidak ada kekurangan tempat tinggal. Tebing besi telah memilih sebuah gua di bagian paling bawah dan untuk sementara tinggal di sana. Setelah tertiup angin hampir sepanjang hari, tebing besi menghela napas lega saat memasuki gua. Dia baru saja akan berbaring ketika beberapa anak kecil ras tebing muncul di dekat pintu masuk guanya. Mereka melihat ke sekeliling gua dengan rasa ingin tahu, seolah-olah mereka sedang mencari sesuatu yang menarik untuk mengalihkan perhatian mereka. Ketika tebing besi melihat mereka seperti ini, dia tersenyum pada mereka dan memberi isyarat ke arah mereka dengan tangannya. Sekelompok kecil anak-anak semakin dekat dengannya. Salah satu anak laki-laki bertanya, "Kamu datang dari luar?" "Iya," jawab tebing besi. "Apakah bagian luarnya besar?" anak lain bertanya. "Tentu saja. Apakah angin di luar juga bertiup kencang? Apakah di luar berbahaya? Seperti apa rupa manusia? Aku dengar mereka sangat buruk. Mengapa kamu harus mendengarkan apa yang manusia katakan?" Anak-anak mengajukan pertanyaan demi pertanyaan, sampai mereka berbicara satu sama lain. Tebing besi tahu bahwa mereka lahir di Hurricane Canyon dan belum pernah melihat dunia luar sebelumnya. Mereka bahkan belum pernah melihat manusia sebelumnya. Satu-satunya hal yang mereka ketahui tentang dunia luar berasal dari orang tua dan orang tua mereka. Untuk alasan ini saja, mereka dipenuhi rasa ingin tahu terhadap dunia luar. Tebing besi terkekeh dan berkata, "Angin di luar sana tidak bagus. Mereka tidak tinggal di gua, melainkan di rumah-rumah yang terbuat dari kayu dan batu. Manusia sedikit lebih pendek dari kita dan tidak berotot. Tetapi mereka dapat mengontrol energi asal dan lebih kreatif dari kita. Mereka adalah pemilik tanah itu. Jadi jika kita tidak mendengarkan mereka maka kita akan kesulitan bertahan hidup. Maka kamu bisa tinggal di sini," kata seorang gadis muda ras tebing. Tebing besi berpikir sejenak dan tidak mengatakan apapun. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan beberapa makanan dari cincin asalnya. Makanan ini berasal dari alam manusia. Dia meletakkannya di tanah. Anak-anak muda ras tebing menatapnya. Mata mereka terbelalak karena terkejut. Seorang pemuda mengendusnya dan bertanya, "Bisakah itu dimakan?" "Tentu saja," tebing besi mengangguk. Dia mengambil sepotong kue dan menyerahkannya kepada anak laki-laki itu, yang menatapnya dengan saksama. Salah satu gadis di dekatnya meraih tangannya. "Ayah bilang jangan sembarangan makan makanan orang lain." Tebing besi menjawab, "Tidak apa-apa, saya yang mengundang kalian semua, cobalah." Nada suaranya sangat menggoda. Pemuda itu menelan ludahnya. Dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan dorongannya dan menghormati ajaran para tetua. Tetapi godaan dari dunia luar bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh seorang pemuda. Pada akhirnya, dia tidak bisa bertahan dan mengulurkan tangan untuk mengambil sepotong, memasukkannya ke dalam mulutnya. Karya ini cukup untuk menggerakkan pemuda itu sampai menangis. Perasaan ini adalah salah satu yang tidak mungkin untuk dijelaskan. Dia merasa seperti telah melebur menjadi kebahagiaan murni. Pemuda itu menatap dengan tak percaya sejenak sebelum mengabaikan yang lainnya dan mengambil kue dari tangan tebing besi, memasukkannya ke dalam mulutnya dengan marah. Dia belum pernah mengalami keajaiban dunia manusia sebelumnya. Tapi sekarang, indranya berada di bawah serangan hebat. Dia merasa seperti orang biasa yang berhadapan dengan kekuatan yang bisa memusnahkan seluruh benua. Bagaimana dia bisa menolak?
Dia langsung jatuh dengan kepala lebih dulu. Pada titik ini, dia tidak akan berhenti bahkan jika seseorang memberitahunya bahwa kue itu telah diracuni. Semua anak lainnya tercengang saat melihat cara bocah itu melahap makanan di depannya. Tebing besi sedikit tersenyum pada mereka dan dengan menggoda berkata, "Kalian semua makan sedikit juga, ini sangat bagus." Gadis kecil itu mengulurkan jarinya dan mencelupkannya ke dalam sedikit saus, lalu menjilat jarinya. Matanya memerah begitu dia mencicipinya, seolah-olah dia telah diracuni parah. Dia mengulurkan tangan dan segera mengambil semua makanan di tangan tebing besi. Aksi gila-gilaan teman-temannya tidak membuat anak-anak lain ikut memperjuangkannya, sebaliknya, mereka mundur beberapa langkah karena takut. Mereka saling melirik, lalu ke teman mereka melahap makanan, dan akhirnya mereka semua membuat keputusan untuk melarikan diri, berteriak saat mereka pergi. "Baiklah, sepertinya aku perlu menyiapkan makanan lagi," kata tebing besi sambil tersenyum tipis. Dia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Memang, itu berlangsung sangat cepat. Sekelompok besar individu ras tebing muncul sekali lagi. Yang di depan masih Hadley. Ketika dia melihat anak laki-laki dan perempuan itu melahap kue yang dibawa oleh tebing besi, Hadley segera mengerti apa yang telah terjadi. Kue, benar-benar lezat, pandangan yang mengingatkan melintas di mata Hadley. Ketika anak-anak memberitahuku bahwa Grew dan Bear telah diracuni, aku menebak jenis racun apa itu. Makanan yang baik benar-benar efektif, tebing besi. Tebing besi menggelengkan kepalanya. "Saya tidak memiliki skema licik, pemimpin Hadley. Ini bukanlah skema licik, Anda hanya memancing mereka secara terbuka." Hadley berjalan mendekat dan membuka tangannya ke arahnya lagi. Tentu saja, tebing besi buru-buru mengeluarkan beberapa kue lagi dan makanan lezat lainnya. Hadley menyerahkan kue itu kepada anak-anak di belakangnya. "Pergilah dan makanlah. Kalian pasti suka makanan seperti ini." Karena pemimpin mereka yang menyuruh mereka melakukannya kali ini, anak-anak dengan patuh makan. Setelah itu, mereka jatuh ke dalam kegilaan juga. Orang dewasa mengabaikan penampilan gila anak-anak dan diam-diam menatap tebing besi. Tebing besi mengangkat bahu. "Aku juga punya lebih banyak makanan. Saya berjanji bahwa itu akan lebih baik dari apa yang telah saya berikan kepada Anda, dan Anda semua mungkin juga memilikinya." "Terima kasih, tapi tidak perlu. Jika bukan karena fakta bahwa Grew dan Bear telah memakan sebagian dari makananmu, aku juga tidak akan membiarkan anak-anak lain memilikinya. Kau tahu bahwa ini hanya akan menambah kerinduan mereka akan alam luar dunia." Tebing besi mengangguk, "Anda tidak bisa menghentikan mereka selamanya, mereka akan pergi suatu hari nanti. Tapi mereka juga akan kembali," keluh Hadley. "Dunia luar sangat glamor dan menarik, tetapi juga sangat berbahaya. Meskipun tinggal di sini tidak mudah, setidaknya memastikan bahwa mereka akan aman. Itu mungkin bukan yang mereka inginkan, itu mungkin yang Anda inginkan." Hadley menatapnya dengan intens. "Mungkin memang begitu. Tapi terus kenapa? Kami hanyalah sekelompok orang yang ditaklukkan yang tidak berhasil di dunia luar dan hanya ingin tinggal di sini dengan damai. Jika Anda ingin tinggal, kami menyambut Anda untuk melakukannya. Tetapi jika Anda di sini untuk meminta kami membuang hidup kami demi Tuan Anda, maka lupakan saja." Saat dia berbicara, dia berbalik untuk pergi. Saat dia berjalan pergi, dia berkata, "Jangan gunakan taktik semacam ini untuk memikat anak-anak lagi. Kalau tidak, aku akan mengusirmu." Pemimpin Hadley, kamu tidak boleh terlalu keras kepala. Mereka memiliki hak untuk mengejar kebahagiaan mereka sendiri, tebing besi berteriak. "Paling tidak, apa yang aku lakukan akan memastikan bahwa semua orang selamat. Sementara Tuanmu hanya ingin kita semua mati. Kau tahu betapa berbahayanya pegunungan kapur, kan?" Hadley bertanya dengan dingin. Tebing besi untuk sesaat tidak bisa berkata-kata. Dia menatap individu ras tebing lainnya, lalu tiba-tiba berteriak keras, "Apakah itu yang kalian semua pikirkan juga?" Semua individu ras tebing menatapnya dengan kaget. Tebing besi terus berteriak keras, "Kalian semua ingin tetap terikat di tempat ini seperti sekelompok pengecut, berjuang di ambang kematian, bahkan jika Anda memiliki kesempatan untuk mengubah nasib Anda sendiri, Anda terlalu takut untuk mengambil risiko ini." Tak satu pun dari individu ras tebing yang menjawabnya. Mereka hanya menatapnya, diam-diam dan dingin. Jejak kemarahan muncul di mata Hadley. Dia menatap tebing besi dengan marah dan berkata, "Ini..." There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a